Hana, share ini juga lewat coy. Oke. Levin, thank you ya mau berbagi di ya grup yang jangan dibilang kecil dong. Grup kita bakalan besar kok. Grup yang akan di grup berkembang. ini, iya benar-benar. Nggak boleh bilang kecil ya. Terus tadi kan udah dikasih lihat tuh sebenarnya Sunday Punch-nya, tapi boleh nggak kamu cerita sedikit tentang background kamu sebelum kamu join di Prudential? Boleh. Oke, thank you Ci Ping Ping. Thank you semua teman-teman, terutama Ko Erison yang udah mengundang saya. Thank you Koko. Di bagian pengacau ya. Thank you banget. Senang hari ini bisa share bukan di depan sih ya, di layarnya teman-teman ya semua. Walaupun udah mau libur Lebaran ini, tapi semuanya masih semangat. Thank you banget. Semoga masih hari on ini fire, kita masih on fire ya. Iya, karena MOLC. Oh iya, benar. Ya, semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa kasih masukan buat teman-teman. Kembali lagi, semuanya APBN ya, yang positif diambil, negatifnya nggak usah. Jadi dicocok-cocokin aja, yang cocok diambil, yang nggak cocok ya jangan diambil gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman don't mind, boleh nyalain kameranya, jadi saya juga bisa lihat teman-teman nih. Jadi next time kalau kita ketemu setelah kita lepas dari pandemi, jadi bisa saling say hi. Jadi bisa kenal teman-teman juga semua ya. Dan kalau live kan bisa lihat langsung ya. Kalau ini kan, aduh lupa ingat gitu. Nah, kalau ini kan lumayan nih ada beberapa. Oh, oke. Nah, kalau misalnya di jalan ketemu bisa say hi ya. Oke, aku share screen aku ya. Sebentar nih saya lupa jadi host. Oke. Masih semangat kan ya teman-teman semua? Semangat dong. Lihat muka lu ya semangat, Sis. Waduh. Mantap. Oh iya, ini ada Hatta juga ya. Waktu itu sudah sempat ngobrol juga. Hatta juga luar biasa. Kita pernah sepanggung ya, Hatta. Sepanggung bahasanya. Waktu itu sharing untuk ProVenture. Oke, sebentar ya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan kan ya? Nah, sorry agak sedikit norak nih, baru cobain yang pakai share screen yang advance ini. Jadi, oke. Tadi Ci Ping Ping bilang, oke, cerita background ya. Iya, background dulu dikit. Nah, oke, background. Nah, mungkin ini udah aku kasih ke Kak Irison juga. Ini sebenarnya cuma achievement aja sih. Di sini gimana caranya? Kayak lebih semangat cari cara tahu ini bisa share screen yang ini ya. Nanti di belakang. Jadi mesti stay tune sampai selesai ya. Baru ntar tak kasih tahu. Jadi tidak boleh kemana-mana. Ini hadiah. Sampai selesai juga nanti Erison akan mau kasih OVO. Oh, oke. Erison ya. Mantap. Nah, jadi tadi background mungkin tadi udah lihat dari Sunday Punch sedikit. Saya 3 bersaudara, itu cewek semua, saya anak tengah. Jadi papa saya yang paling happy di rumah karena yang paling ganteng. Nah, saya sama cici saya itu bedanya 2 tahun, sama adik saya itu bedanya 8 tahun. Jadi cukup jauh. Jadi sebenarnya saya banyak dulu tuh mainnya sama cici. Ya adik aku karena ya belum lahir pada saat itu kan. Nah, mama papa saya itu dua-duanya adalah karyawan. Jadi mereka hijrah dari kota kecil ya, nggak kecil ya, Sukabumi lah. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Dari Sukabumi terus akhirnya ke Jakarta. Dan mereka dua-duanya bekerja. Dan mereka tuh punya satu mimpi sebenarnya. Mimpinya adalah mereka kepengen tiga-tiganya anaknya itu sekolah di luar negeri. Jadi dengan mimpi yang begitu besar, terus karena harus bekerja ya pasti harus bekerja keras banget kan. Orang bilang, nggak mungkin kalau misal karyawan nggak bisa nyekolahin anak luar negeri. Enggak kok, sebenarnya itu bisa. Semua juga kalau kerja keras pasti bisa. Dan itu yang diterapkan mama papa saya, jadi mereka bekerja keras. Nah, jadi mereka tuh pulangnya itu balapan. Balapan siapa yang paling malam. Jadi kita anak-anaknya di rumah itu kita dibilang anak suster karena papa mama nggak pernah di rumah basically. Jadi ya kita mainnya sama suster karena mereka ya bekerja. Nah, thanks God kita bertiga tiga-tiganya lulus dari Australia di Melbourne. Ya intinya cita-cita papa mama saya terwujud lah ya. Dan itu sebuah blessing banget dan saya juga bersyukur bisa disekolahkan di Melbourne. Nah, saya tuh ambilnya Bachelor of Multimedia. Jadi ketika di sana pun saya tuh banyak ambil part-time job. Sebenarnya sih bukan karena mama bilang, kamu harus kerja buat biaya. Enggak sih. Tapi karena lebih pengen coba-coba. Jadi pengen, jadi kasir tuh gimana sih? Ini gimana sih? Dan di sana kan bayarannya lumayan lah ya kalau kita student.
Nah, ini beberapa work experience. Nah, saya juga sempat di sana itu kita usaha bareng-bareng sama teman-teman international student, kita buka perusahaan. Bahasanya keren ya, perusahaan. Ya emang soalnya terdaftar dan ada investornya. Namanya Triumph International. Jadi jualannya ini nih, kayak gini. Mana sih? Oh, itu. Scarf buat taruh di leher. Karena soalnya ada musim dingin. Jadi selama setahun kita jualan, akhirnya ya karena udah setahun lama-lama anak-anaknya pada balik kan ke negara masing-masing. Jadi kita tutup lah usahanya. Tapi pada saat itu kita udah kasih dividen ke investor. Jadi lumayan lah, tandanya cuan. Ini ya, perusahaannya cuan. Nah, balik ke Indonesia, mungkin teman-teman di sini juga pasti kalau namanya baru lulus punya satu visi nih, pengen kerjanya itu di tempat yang bagus. Pengen kerjanya itu yang tempatnya yang keren. Nah, kebenaran background saya media, jadi saya cuma apply ke 2 tempat, yaitu stasiun TV sama advertising. Dan kebenaran yang pertama kali terima saya adalah Global TV. Jadi ketika masuk di Global TV itu kayaknya keren banget. Teman-teman sini ada yang punya background media nggak? Pengen tahu nih. Ada? Atau nggak ada? Atau cuma saya nih? Nggak ada ya? Kayaknya hari ini speakernya aja dulu deh. Speakernya dulu ya. Nah, jadi mungkin media itu mirip-mirip sama accounting ya. Jadi kita pulangnya itu malam terus. Kalau accounting itu kan biasa malamnya itu cuma beberapa bulan kan. Karena TV itu 24 jam, saya hampir setiap hari pulangnya malam. Jadi pulang tuh bisa jam 10, jam 11, sampai paling rekor tuh jam 3 pagi. Setiap hari hampir seperti itu. Jadi ya, karena kita masih muda, masih pikirnya cuman punya satu visi, itu gue pengen cari pengalaman sebanyak mungkin. Ya udahlah, dijalanin aja. Gitu. Jadi ya kita kerja happy-happy, karena saya sebenarnya suka kerjaan saya karena punya sesuai dengan passion saya dan apa yang saya pelajari di sekolah. Jadi happy. Nah, sampai ada satu saat di mana kita tuh lagi ada acara namanya TV Day. Besok itu ada TV Day. Jadi saya lagi di kantor, terus tiba-tiba saya terima telepon, mungkin sekitar jam 8, jam 9 malam. Dari adik saya yang beda 8 tahun kan. Terus waktu itu dia bilang, "Ci, kayaknya saya nggak enak badan." Dan ini lagi mau ke UGD karena teman-temannya, dia lagi acara sekolahan sama teman-temannya, terus teman-temannya itu beberapa udah dibawa ke UGD karena keracunan makanan. Jadi mereka kayak ada dinner bareng, and then ada food poisoning. Nah, jadi dia bilang, "Cici bisa nggak nyusul ke rumah sakit?" Nah, teman-teman pada saat itu, kebenaran orang tua saya lagi jalan-jalan sama Prudential, menyebalkannya kan. Terus cici saya itu lagi kerja di Singapura, jadi intinya cuma saya yang bisa nemenin. Dan akhirnya saya ke bos saya bilang, "Pak, saya boleh izin nggak? Sebentar aja, saya mau nemenin adik saya ke UGD." Dan di tim saya itu cuma ada 3 orang. Satu senior saya, itu lagi syuting di London. Manajer saya lagi di rumah sakit karena dalam 2 bulan dia bisa 3 kali masuk rumah sakit karena kecapean tipes. Jadi teman-teman udah punya bayangan ya kira-kira sehektik apa kerjaannya. Dan pada saat itu bos saya cuma nanya, dia bilang, "Kamu udah selesai kerjaan kamu?" "Belum sih, Pak." "Kamu selesaiin dulu." Ya sebagai orang yang bertanggung jawab, kita kerja pasti kita juga mau selesaiin kerjaan kita ya. Jadi akhirnya waktu saya selesaiin dulu kerjaan baru bisa nyusul ke adik saya. Pada saat Kejam itu ya kejam ya. Mungkin ya that's work. Dan pada saat itu saya punya satu visi. Dulu tuh saya waktu kecil saya tuh nggak kepengen punya pekerjaan yang saya nggak punya waktu luangnya, karena saya udah merasakan dengan papa mama saya, mama sih terutama, karena kalau misalnya saya sakit pasti kan kalau waktu masih kecil sakit pengennya mama pulang temenin. Nah, mama saya nggak bisa pada saat itu, dan saya waktu bilang saya nggak mau punya kerjaan kayak mama saya. Ternyata sekarang even nemenin adik saya ke UGD aja saya nggak bisa. Padahal saya kerja juga saya rajin, bukan yang suka bolos atau apa. Saya mendedikasikan waktu saya buat company, tapi saya minta 2 jam aja untuk nemenin adik saya nggak bisa. So itu yang jadi salah satu pemikiran saya mau lanjut nggak sih untuk kerja. Akhirnya saya decide kayaknya udah nggak cocok visinya. Akhirnya saya quit waktu itu. Dan ketika quit, nah salah satu dream saya itu adalah saya pengen traveling. Saya suka banget jalan-jalan. Nah, jadi mungkin aku cerita sedikit sih kenapa saya bisa ada di Prudential. Akhirnya nyasarnya di Prudential. Iya, itu sabar. Nanti, belum. Oke. Nah, tadi kan lu ada ngomongin ya, gue udah nyalain belum sih? Soalnya tadi
ada suara-suara subang gitu. Oke. Nih, tadi kan lo udah ngomongin, maksudnya waktu lo habis lulus kuliah, lo kerja di tempat yang lo sekarang, itu, di tempat lo yang waktu itu adalah sesuai dengan passion lo, ya kan? Menurut lo passion itu seperti apa sih? Oh, oke. Pertanyaannya berat Emang juga. emang Prudential passion ya? Nah, sebenarnya dari dulu itu walaupun mama saya itu udah di Prudential duluan dan saya sebenarnya udah lihat lah, maksudnya secara financial itu pasti ngebantu banget buat keluarga kita juga. Dan tapi nggak pernah kepikir sih sama sekali kayak gue mau lanjutin di Prudential gitu, mau lanjutin mama nggak pernah, dan mama pun dari dulu nggak pernah BOP-in sebenarnya. Jadi, nah maksudnya passion apa sih? Nah passion menurut aku sih something yang kita suka, yang kita kerjain gitu. Kayak dulu waktu di TV sebenarnya capek nggak sih kerjanya, capek banget. Tapi aku suka dan I don't mind gitu loh doing it. Nah mungkin itu salah satu yang jadi passion ya. Passion itu kan bisa bermacam-macam. Jadi waktu dulu di global itu saya happy walaupun pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi tuh happy pas ngerjainnya karena saya suka apa yang saya kerjain. Kalau ngomong duitnya sih ya nggak usah ngomong lah itu mah. Kalau namanya baru lulus kan ya udahlah cukup untuk makan. Gitu. Iya, pastinya gitu ya. Oke, Vin, sebelum masuk ke materi lu, gue mau tanya satu pertanyaan yang nyambung sama yang tadi ya. Karena kan dari awal lu udah bilang bahwa lu adalah mama lu juga di Prudential, berarti ya sebenarnya lu bukan orang baru juga ya di Prudent ya. Artinya bukan orang baru juga di Prudent. Nah, ada nggak sih lu kayak gimana sih lu beradaptasinya? Ada kesulitan nggak ketika lu membawa nama besar mama lu secara anak founder gitu loh gitu. Nah, lu lanjut sampai materi lu ya. Oke, nanti itu akan terjawab. Oke, jadi kembali ke tadi, nah ini salah satu dream ya. Mungkin ini passion juga ya. Passion saya adalah sukanya pengen jalan-jalan. Jadi sama tos. Sebenarnya di sini rata-rata semua suka jalan-jalan nggak sih? Kalau nggak kayaknya setiap dapat reward kan kayaknya nggak seru ya gitu kalau misalnya nggak suka jalan-jalan. Nah, jadi emang dulu saya tuh punya waktu cita-cita gitu ya. Saya kepikir tuh saya kerja di kantoran, tapi yang sering dikirim-kirim ke luar negeri. Jadi kayak, oh dikirim ke kota ini, oh dikirim ke negara mana, itu what I have in mind gitu loh. Jadi emang udah kepengen jalan-jalan. Nah, jadi si mama tuh tahu banget aku suka jalan-jalan. Nah, jadi waktu itu pas lagi udah quit job kan, waktu udah quit, terus aku kan nganggur basically sambil nyari kerja. Nah, waktu lagi nganggur ini mama ngajakin ke kantor. Tapi dia ngajak ke kantornya bukan suruh kayak, kamu lihat deh Prudential kayak apa. Enggak. Jadi dia bilang, udah kamu ikut mama kantor daripada nganggur-nganggur di rumah. Ya udah deh ikut gitu kan. Nah, terus mama luar biasanya tuh langsung masukin aku ke kelas New Agent Training. Dia bilang, kamu ikut aja tuh kelas itu. Dia bilang, supaya tahu. Dia bilang, ya udahlah ikut aja. Nah, jadi secara nggak langsung diceburin gitu. Tapi itu tanpa tahu juga gitu kan. Jadi ya udah ya. Hah? Smooth banget caranya ya. Luar biasa smooth ya. Banget. Smooth banget kayak nggak kerasa. Oke. Jadi waktu ikut New Agent Training ada kepikiran nggak sih mau jadi agent? Nggak ada. Jujurnya sih nggak ada apa-apa. Tapi pas pulang seperti biasa mau pasti nanya gimana tadi kelasnya. Ya gitulah mah. Saya tahu basic insurance tahu. Tapi kalau misalnya kayak produk unit link or whatever itu nggak tahu lah ya. Nah mama tuh cuma nanya satu, Pin tahun depan kamu mau ikut mama jalan-jalan ke Roma nggak? Nah aku tuh pengen banget jalan-jalan ke Eropa karena nggak pernah ke Eropa. Dan lihat si mama setiap tahun jalan-jalan berdua sama papa, itu tuh bikin iri karena dia nggak pernah ngajak aku. Jadi tuh kayak, oh mungkin sekarang giliran gue kali yang diajakin mama jalan-jalan. Karena setahun sebelumnya mama ajakin Cici ke Paris. Pakai proof flyer waktu itu. Gue pikir, oh sekarang giliran aku nih yang diajak. Nah, oh ya mau dong, Ma. Kirain dia mau ngasih. Terus dia cuma bilang gini, kamu tadi udah dengerin kan itu cerita Pak Ali? Iya. Nah, menurut kamu gampang nggak? Ya gampang lah, cuma ngomong gitu doang. Nah, kamu setiap hari ngomong Pak Ali itu ke 2 orang, nanti kamu akan sampai ke Roma. Sebenarnya kayak dibego-begoin anak kecil ya. Tapi teman-teman, saya itu orangnya pemikirannya simple. Orangnya nggak banyak mikir. Jadi mikir,
cuma ngomong Pak Ali, kedua orang, nyampe ke Roma. Ya wis lah, apa susahnya? Simple ya. Aku bilang, oh bisa sampai ke Roma mah? Bisa. Ya udah. Akhirnya ya udah, aku bilang aku mau coba jadi agent karena aku mau ke Roma. Dan pada saat itu visi Roma itu benar-benar jelas. Maksudnya gambar Kolosium itu jelas banget di kepala. Udah, gue tahun depan harus foto nih di sana. Dan teman-teman, setahun kemudian saya bisa foto di sana. Itulah the power of dream, the power of visualization gitu loh. Kalau kita bisa memvisualisasikan, kita bisa mengaktualisasikan. Tapi balik lagi, sebenarnya apakah segampang itu? Ya, well, orang selalu bilang banyak jalan menuju Roma. Pas banget ya, itu kota pertama adalah Roma. Romanya udah jelas, teman-teman. Waktu itu jelas banget. Tapi jalannya aku nggak tahu gimana cara ke sananya. Nggak pernah jadi agent, mungkin sama ya teman-teman. Sini juga semua, siapa sih yang punya background insurance gitu kan. Tapi ya ada sekolah keagenan ya. Ada sekolah keagenan, bener banget. Even mama saya yang udah waktu itu 10 tahun di Prudential, dia nggak pernah ngajarin apa-apa. Jadi, ya waktu dia bilang mau ke Roma, ya udah, saya bilang saya mau coba. Nah, tapi cobanya dengan satu kondisi, teman-teman. Coba bukan berarti coba-coba ngasal, tapi coba dengan 100%. Pada saat itu saya decide, saya bilang, oke, saya coba ajarin gimana caranya. Karena kalau coba nggak 100% itu percuma. Kalau cuma setengah-setengah, aku pengen lihat dalam setahun ini bisa nggak. Ya udah, kita coba. Nah, jadi pertanyaan tadi, Ci Pingping ya, gimana sih kalau misalnya udah ada sosok mama nih? Mama adalah salah satu sosok yang menurut aku secara prestasi juga cukup bagus. Karena dia selalu setiap tahun jalan-jalan, itu udah pasti. Terus udah gitu, ya prestasinya MDRT, bahkan PC pun pernah. Jadi punya satu image yang mama ini, terus aku mulai di sini, dan bersyukurnya mama itu cukup kejam ya dulu. Termasuk aku salah satu agent yang mungkin paling dikejamin sama mama. Karena, nah ini satu mungkin Ci Pingping Korisen pernah lihat ya, ada daily watch. Pernah ya pasti ya. Jadi karena saya serumah sama leader saya, jadi setiap hari itu saya harus submit ini daily work system ke kamar dia. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Batasnya tuh kalau saya jam 11 malam. Kalau misalnya kertas ini nggak masuk ke kamar dia, saya didenda 50.000. Kalau misalnya di dalam daily work system itu nggak ada at least 2 presentasi, saya didenda 50.000. Dengan kondisi tidak berpenghasilan pada saat itu. 50.000 itu kerasa besar loh. Akhirnya saya pontang-panting setiap hari cari minimum 2 orang. Dari mana? Mama sudah 10 tahun di Prudential. Pastinya ring 1 udah habis sama dia diprospekin, bener nggak? Even teman baik saya aja udah jadi nasabah mama saya. Kira-kira saya mau cari kemana? Ya udah, waktu itu mau nggak mau mulai dari cold calling. Jadi waktu itu saya canvassing di busway. Waktu itu emang kebenaran ada mentornya lah ya yang bawa kita. Jadi dia kayak, oke, kamu sekarang ke busway dapetin 10 nama. Kalau nggak dapet 10 nama, kamu nggak boleh turun. Jadi ya udahlah, kalang kabut nyariin 10 nama. Nah, setelah udah dapat 10 nama, kita turun nih di Plaza Semanggi waktu itu. Terus disuruh ke food court. Disuruh presentasi sama orang. Nah, di sini saya belajar untuk presentasi yang Pak Ali itu. Hari pokoknya presentasi kedua orang. Jadi itu benar-benar kalau dulu kan kita diajarin, kalau kita lihat orang, yang penting kakinya napak, berkaki 2, bernapas, ya udah prospekin. Nah, saya tuh punya mindset seperti itu. Selama dia bernapas, punya kakinya napak, udahlah prospekin aja. Udah nggak mandang lagi. Jadi ya mungkin teman-teman di sini saya nggak tahu banyak yang canvassing atau enggak, tapi canvassing itu benar-benar bikin jantung itu kayaknya lebih parah daripada treadmill deh. Itu kalau udah lulus canvassing tandanya jantungnya sehat. Adrenalinnya lebih terpacu ya, adrenalinnya. Adrenalinnya sangat amat terpacu. Jadi ya mau ketemu orang ya 10 detik pertamanya kayak mau mati sih. Tapi ya udah, that's my starting point sih. Kalau ditanya ya itu starting point saya. Jadi saya mulai belajar dari situ. Gampang nggak? Nggak gampang teman-teman. Jujur aja itu salah satu masa di mana saya ngerasa kok kayaknya kerjaan ini berat banget. Lebih berat dari itu saya di Global Business. Pulang jam 3 jam 4 pagi. Itu benar-benar mentalnya mesti tes. Tapi saya bersyukur saya ditempa dengan baik karena ya sekarang jadi kalau ditolak orang ya udahlah, nggak ada sedulu lah mau ditolak baru deketin toko udah sana. Ada nggak di situ? Ada.
Sedih nggak sih? Sedih pada saat itu, sedih banget. Dia bilang, gue nggak pernah seumur hidup diusir orang. Tapi sejak di Prudential, gue malah diusir orang. Gue ketemu temen, tanya, lu apa kabar, kita makan yuk. Lu mau prospekin gue ya, Vin? Kalau misalnya mau prospekin, lu nggak usah ngajakin gue deh. Temen deket. Sakit hati nggak? Sakit hati. Tapi ya udahlah, sekarang udah way past it gitu loh. Ya udah. Mungkin pada saat itu dia punya image, ada apa sih, kenangan buruk sama agent insurance, siapa tahu kan. Tapi waktu saat kita mulai digituin kan langsung kayak down banget. Nah, untungnya sih pada saat itu saya bisa balikin lagi lah ya, sampai sekarang ya udah gitu. Sekarang sih bisa ketawa-ketawa, dulu sih mau nangis ngeliatin begini. Begitu, Ci. Oke, jadi nyokap lu biar leader lu, biar KPM owner juga, biar mak lu juga nggak ngaruh juga ya buat prestasi lu di Pru ya? Nggak gitu ngaruh sih. Soalnya gue pernah dengar cerita lu juga, lu awal-awalnya tuh pontang-panting juga. Ya, Vin, betul. boleh langsung masuk ke materi lu, Vin? Ada materi nggak, Vin? Ada. Tenang, ada. Oke. Ya, biar ada jurus gitu buat closingin kayak, ya, kayaknya terakhir dengar-dengar closingannya dahsyat, maha dahsyat ya? Waduh, maha dahsyat. Siap, Ci. Oke. Nah, jadi sebenarnya pesan yang saya mau sampaikan adalah buat teman-teman, saya nggak tahu di sini ada agent baru atau udah rata-rata udah stable ya. Kalau udah stable sih mungkin yang awal-awal ini udah lewat lah ya. Cuman kalau di sini ada agent-agent baru, jadi teman-teman lakukan aja terus. Saya juga closing setelah hampir setiap hari ketemu 2 orang. Itu baru bulan ketiga saya ada closingan. Jadi yang nolak saya udah ada 100 orang, ada nggak? Ada. Maybe lebih. Jadi jangan takut kalau cuma baru 10 orang, 20 orang, kok kayaknya susah banget. Nggak apa-apa teman-teman, saya juga udah lebih dari itu. So, just keep on going. Pasti one day akan ada yang closing. Jadi, jangan sedih. Ya, oke, Cilinawati, saya juga masih baru. Jadi, tetap aja keep on doing. Nah, ini tadi karena emang tujuan utama saya adalah jalan-jalan, jadi saya thankful banget juga. Ini semua dari Prudential, teman-teman. Ini semua dari Prudential, jadi bisa ke banyak kota, itu happy banget. Makanya sekarang lagi corona gini sedih banget, karena nggak bisa kemana-mana. Karena udah planning mau jalan ke sini, ke sana, ke sini, semuanya bubar. Jadi, ya beginilah. Semoga tahun depan kita udah bisa jalan lagi ya. Nah, tadi dari 2011 sampai 2016, hampir setiap tahun saya start club, karena emang itu yang saya kejar. Tapi ada satu namanya kekosongan, kayak, kok kayaknya gini-gini doang ya yang gue kejar, ya udah gue dapet reward, gue jalan-jalan, and then that's it. Ulang lagi kayak di SPBU ya. Mulai lagi dari nol. Nah, itu udah mulai ada yang kayak, kok kayaknya gini-gini doang. Sekilas mirip Cina. Saya adiknya Cimili, tapi ketemu gede di sini. Nah, ini teman-teman satu input, carilah mentor. Carilah Yoda kalau misalnya di Star Wars ya. Carilah someone yang bisa ngebimbing, nggak peduli umurnya berapa. Tapi carilah sebuah sosok yang menurut teman-teman, oh ini gue pengen ikutin nih. Nah, banyak sekali mentor, dan salah satu mentor terbesar saya adalah Tante Janet Maya. Teman-teman juga pasti pada tahu, itu yang membawa MDRT ke Indonesia. Nah, ini saya mau cerita sedikit tentang MDRT, karena juga masih materi ya, how MDRT change my perspective. Ini yang sebenarnya banyak mengubah saya setelah ikut di MDRT. Nah, ini mengingatkan target sedikit ya. Ada ngomongin target tetap. Jadi MDRT 483, COT 1,4, dan TOT 2,9. Ini MDRT, pada saat itu sama teman-teman, saya juga nggak tahu apa itu MDRT, saya cuma taunya pergi jalan-jalan ke Amerika, dengerin seminar, that's it, tapi mesti bayar sendiri. Ya sayang lah ya duitnya, kalau misalnya masih bayar sendiri, waktu saya pikirnya gitu. Sayang duitnya, ngapain sih dengerin seminar gitu-gitu aja, di YouTube juga bisa. Nah, mungkin ada beberapa yang pikiran seperti itu. Tapi teman-teman, yang saya lihat adalah semua yang udah kembali dari annual meeting, itu membawa vibe-nya itu berbeda. Kayak, kok salah satu contohnya Cimili. Menurut saya Cimili itu luar biasa banget, karena Cimili itu sekarang bukannya makin nggak sibuk, sekarang itu makin sibuk, tapi lihat prestasinya, itu malah makin nanjak. Dia ada nulis buku, dia ada di komite aktif sekali, tapi lihat prestasinya. Tahun lalu itu TOT kan. Dan itu udah berapa kali. Jadi saya bilang, wah ada something else nih di MDRT. Nah, karena di MDRT itu diajarkan sama namanya whole person concept. Jadi ada relationship, health, education, career, service, financial, sama spiritual. Jadi dia bilang kalau misalnya mau jadi manusia seutuhnya,
itu harus semuanya ini terlengkapi. Nah, teman-teman, dulu saya juga sempat mikir, oke, karir itu nomor 1, itu yang paling penting. Pokoknya saya prospek. Nah, kalau misalnya ketemu teman-teman ngajakin keluar, tiba-tiba klien ngajakin ketemu, pilihnya yang mana? Pilihnya ketemu klien lah ya, karena mau closing. Kalau sama temen, lu udah temen jalan, udah nggak ada closingan, nggak usah, ntar dulu. Saya tuh sampai dibilang, gila mau ketemu Levin tuh harus buka polis dulu. Nggak enak ya kedengarannya gitu kan. Nah, jadi emang pada saat itu saya mikir, iya juga ya, saya kayak terlalu prioritize lebih ke karir. Ternyata melupakan aspek-aspek yang lain, misalnya relationship atau health. Nah, kayak ketemu nasabah, kadang kan kalau misalnya kita sakit ketemu nasabah malah bisa langsung jadi langsung jadi sembuh ya. Kayak abis makan doping ketemu nasabah langsung, apalagi mau closing gue langsung sembuh. Panas dingin semua terlupakan, ketinggalan di rumah. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya yang diajarkan di MDRT, dan kalau kita pergi ke annual meeting itu nggak cuma melulu tentang selling, tapi ya the whole person konsepnya ini. Dan bersyukurnya setelah saya berangkat MDRT yang pertama itu, saya bilang, bagus ya, saya harus tahun depan harus berangkat lagi. Jadi itu yang mendorong saya setiap tahun saya tuh harus minimum MDRT. Dan teman-teman juga saya encourage untuk MDRT. Dan kalau udah dapat, berangkat, lihat ke annual meeting-nya, karena di situ benar-benar luar biasa. Jadi, dan itu yang saya pengen jadi MDRT terus setiap tahun, dan itu yang menjadi base saya. Ketika ketemu nasabah, itu pun konsep mindset saya tuh udah berubah. Kalau dulu mungkin lebih mikir, aduh, ini apinya berapa ya, bisa berapa ya ininya ya. Tapi kalau sekarang lebih ke gimana saya bisa maksimalkan, bisa help dia untuk bikin financial-nya. Nah itu. Dan konsep the more you give, the more you get ini bener banget teman-teman. Jadi kan kita selalu bilang, oke, the more you give, the more you get. Kadang mikir, kapan gue get-nya ya? Gue give melulu nih, what's in it for me? Apa untungnya buat gue? Kalau misalnya kita sharing-sharing di tempat orang, atau diminta sama agensi, udah kamu sharing dong, gitu kan. Sebenarnya itu apa sih? Kita sebenarnya melancarin buat kita dan kasih mindset ke kita juga gitu. Jadi ini pada tahun lalu ya, waktu saya diminta sharing di MDRT Vietnam, itu juga nggak tahu, kayak out of nowhere gitu kan. Dan saya bingung, aduh mau ngomong apa? Tapi ya, waktu itu Bu Wewan ngomong, kalau kita sharing itu share with your heart. Ketika kita sharing benar-benar dari hati, itu pasti orang lebih dapat. Dan karena itu saya berusaha untuk setiap kali saya berusaha untuk sharing yang benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi teman-teman di sini juga kalau misalnya nanti ada mau tanya apa, tanya aja. Jadi saya pengen ini bermanfaat buat teman-teman juga, gitu. Dan satu hal yang saya belajar dari banyak sharing itu kan bikin kita lebih pede ya. Mungkin banyak juga yang punya latar belakang kayak seperti saya, bukan orang yang suka tampil depan panggung. Saya kalau disuruh milih, saya mendingan suruh buat video tuh kayak yang pertama yang saya bikin video. Saya mendingan suruh bikin video deh 1 jam, bukan bikin film deh, tapi jangan saya yang muncul ke depan. Saya lebih pilih yang seperti itu. Tapi di Prudential ya kita didorong untuk hal-hal seperti ini, dan itu jadiin saya lebih pede. Dan tahun ini teman-teman, tadi kan Ciping sempat mention ya, tahun ini saya udah quarter 1 udah MDRT. Selama ini mau MDRT di Desember aja susah banget, tapi sekarang tahun ini bisa di quarter 1 udah MDRT. Itu menurut saya achievement yang luar biasa. Dan anehnya teman-teman, saya tahun ini nggak nyari, itu case-nya datang sendiri. Jadi datang sendiri tuh gimana ceritanya? Jadi ini nasabah yang udah berapa tahun lalu saya prospekin, nggak masuk pada saat itu, tapi kita tetap keep in relationship, dan waktu itu dia nanya, dia bilang, Vin, gue lagi nyari nih untuk insurance, lu masih di Prudential kan? Ya pasti dong, pastinya. Nah seperti itu, dan waktu itu ini masuknya itu corporate. Jadi waktu saya disuruh presentasi di depan direksi, komisaris, itu kalau mungkin saya nggak biasa juga sih ya. Dengan sharing-sharing itu kan membuat kita jadi jauh lebih pede dan lebih gampang untuk sharing depan orang. Dan itu saya bilang, wah iya juga ya. Secara nggak sadar, the more you give, the more you get. Karena kita juga dapat sesuatu kok pastinya. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk berbagi, karena semua orang punya rezekinya masing-masing kok. Dengan saya hari ini berbagi, nanti akan ada beberapa selling tip ya. Nggak akan membuat saya, oh ntar teman-teman ambil semua nasabah saya. Enggak kok, kita semua punya rezekinya masing-masing. Jadi jangan pernah takut berbagi, nggak akan kehabisan kok. Yang ada malah kita punya lebih banyak berkat buat kita juga gitu.
Jadi ingat ya teman-teman, kalau jangan ini berbagi, jadi nanti saya kalau minta untuk speak di kantor boleh ya. Itu pesan sponsornya. Enggak. Tapi benar, itu benar. The more you give, the more you get ya. Dan dari MDRT saya juga belajar untuk kasih waktu buat diri kita sendiri. Nah, teman-teman di sini yang selalu bekerja keras, saya tahu semuanya pasti bekerja keras, tapi jangan lupa satu hal, kita harus kasih reward ke diri kita sendiri. Kasihlah reward apapun yang bikin kita happy, karena itu jadi bahan bakarnya. Karena kayak saya suka jalan-jalan dan saya suka banget sama kayak konser. Jadi saya bisa ke Singapura, ke Melbourne hanya untuk nonton konser, yang which is yang saya suka, dan setelah balik tuh saya happy banget. Kayak ini juga yang Backstreet Boys ini, saya udah ngefans dari zaman dahulu. Ya, Britney Spears itu kita berarti satu angkatan ya. Jadi yang Backstreet Boys ini tuh datang ke Indonesia dan ada meet and greet-nya. Waktu tahu ada meet and greet-nya tuh semangat banget karena saya udah ngefans dari zaman SMA. Kalau dibilang hitung uang, sayang nggak sih? Sayang banget, karena menurut saya untuk foto begini aja itu mesti bayarnya lumayan mahal. Tapi ya balik lagi, gue udah bekerja keras nih setahun kemarin. Gue mau kasih diri, gue reward nih. Nah, salah satu kasihnya adalah ini. Dan setiap kali saya lihat foto ini, teman-teman, saya tuh happy. Jadi kalau udah mulai down, seru ya kalau lihat ini lagi, terus bisa happy lagi. Jadi, nah itu maksud saya reward yourself tuh seperti itu. Kalau misalnya emang demennya beli tas, misalnya cewek-cewek ya beli tas, ya udah beli aja, tapi belinya ya kira-kira gitu, jangan dihabisin semua duitnya. Ntar bilang, Levina bilang boleh tuh beli tas, ntar yang suami-suaminya pada maksudnya bukan itu. Pilihlah satu yang misalnya benar-benar demen, ya udah kita bekerja keras buat itu, jangan lupa untuk kasih reward buat diri kita sendiri gitu. Dan untuk health juga saya udah mulai untuk berusaha untuk olahraga lagi, lari, yoga. Jadi jangan lupa itu ya teman-teman, whole person konsepnya itu dipakai. Dan kalau teman-teman mau tahu kira-kira bentuk whole person konsepnya teman-teman gimana, itu bisa ada websitenya ke MDRT, di situ ada tesnya whole person concept. Jadi teman-teman bisa lihat di mana sih kita kekurangan bulatnya itu gitu. Dan yang paling terakhir yang menurut saya paling penting adalah dengan di Prudential itu saya bisa spend waktu. Tadi saya sempat mention ya, dulu waktu ketika kecil saya istilahnya kurang waktu sama orang tua saya. Dan sejak di Prudential saya bersyukur saya bisa satu tim dengan mama saya, yang dari dulu saya pengen banget kalau misalnya apa-apa ditemenin. Nah sekarang Tuhan balesnya berkali-kali lipat, karena kemanapun kita sekarang bareng-bareng istilahnya. Ya saya spouse-nya sama mama saya. Jadi ya apapun kita ngerjainnya bareng-bareng, kita saling melengkapi satu sama lain. Mama kuatnya di sini, saya kuatnya di sini, udah kita bareng-bareng. Jadi as a team. Dan itu benar-benar saya ngerasa gila ya, dulu saya nggak pengen begini, sekarang benar-benar dikasih seperti itu. Nah, waktu saya ajak mama untuk PCC, karena saya benar-benar kejar PCC, karena saya mau kasih hadiah buat mama saya waktu Santorini, karena dia pengen banget ke Santorini. Jadi saya bilang, oke, Ma, saya tahun depan ajak mama ke Santorini ya. Itu PCC pertama saya. Sebelumnya nggak pernah namanya PCC. Cuma kepengen doang, tapi nggak ada benar-benar pengen nih. Nah, itu yang jadi pemicu utamanya. Saya mau ajak mama saya ke Santorini. Dan akhirnya saya bisa ajak mama saya ke Santorini. Mungkin kalau misalnya dibilang mama saya bisa nggak sih pergi sendiri ke Santorini, bisa. Tapi waktu kita sebagai anak bisa kasih hadiah ke orang tua kita seperti itu, dan itu dengan kerja keras, pasti akan jauh lebih berlipat. Dan mereka pun ngerasanya pasti kayak, wah, bener-bener nih anak gua bener-bener kerjain untuk kasih ke saya. Jadi teman-teman di sini yang masih muda, kasihlah hadiah ke orang tua kita juga. Dan mau besar mau kecil, tapi ketika mereka melihat kita ada effort-nya dan kita bener-bener untuk itu, pasti mereka akan happy banget. Nah, sama juga ini waktu ke Vietnam, waktu saya ajak papa saya, jadi Prudential kan emang pasti bayarin tiketnya lah ya. Cuman waktu papa saya, kita dikasih bisnis kelas. Dan untuk papa saya bilang, ya udah saya beliin papa juga bisnis kelas. Bukan the value of bisnis kelasnya. Tapi saya ingat dulu waktu kecil, saya juga sering ngintil papa saya kalau misalnya dia ada bisnis trip. Saya kadang-kadang suka diajak, karena kita mau nebeng hotelnya gratis kan. Jadi saya nebeng, dulu ikut papa saya bisnis trip. Tapi sekarang bisa gantian. Saya bilang, Pak, sekarang papa yang temenin saya bisnis trip loh, Pak. Luar biasa banget, yang nggak pernah kepikir seperti itu. Tapi di sana saya belum bisa spend time sama papa juga. Itu menurut saya bukan bisa dihitung dengan uang. Tapi waktu itu something yang very precious. Nggak bisa diputar balikan dan nggak bisa dikasih value-nya. Jadi teman-teman nikmatin semua waktu yang ada, maksimalkan. Jangan dibuang gitu-gitu aja, jangan karena sekarang lagi pandemik, ya udahlah nyantai aja.
Ya benar sih, sekarang jadi malah kita lebih punya banyak waktu ya buat orang di rumah. Tapi ya ingat juga, kita masih tetap mesti membiayai, ada berapa yang membiayai mereka, dan segala macam, jadi tetap mesti berusaha. Oke? Nah, itu aja sih untuk yang bagiannya MDRT. Jadi, it's not what we have in life, but who we have in our life that matters. Jadi, maksimalkan waktu, jangan sia-siakan waktu, selagi masih banyak. Ada orang yang kita cintai, yang kita bisa kasih. Just give buat mereka. Karena kita nggak pernah tahu berapa banyak waktu yang kita punya untuk mereka. Atau waktu untuk diri kita sendiri. Kita kan nggak pernah tahu berapa banyak waktu yang kita punya. Tuh. Nah, ini, oke, itu first part-nya. Sudah selesai. Jadi ini lanjut ke sales idea atau gimana, Ci? Iya, lanjut aja, Vin. Oke, siap. Lanjut aja. Biar mempersingkat waktu, karena nanti di terakhir kita ada sesi tanya-jawab sih. Boleh, siap. Nah, jadi untuk sales idea ini mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya. Jadi saya cuma pakai yang saya beneran pakai. Jadi saya sekalian sharing dengan case saya juga. Nah, ini salah satu adalah review policy. Jadi kalau misalnya kita ketemu klien, biasanya saya buat summary-nya. Dan buat summary-nya ini saya buatnya seperti ini. Maksudnya gimana? Jadi jangan pakai istilah-istilah asuransi yang jelimet. Kemarin baru beberapa hari yang lalu teman saya WhatsApp saya terus dia bilang, "Vin, gue nggak ngerti nih agent gue ngomong apa." Dia kasih summary-nya, itu bahasanya bahasa agent banget. Misalnya, ISCC, terus PCB 88. Nasabah kan nggak tahu itu artinya apa. Yang tahu apa? Cuma agent, kecuali dia dulunya agent. Jadi kalau misalnya buat summary, menurut saya bikin sesimpel mungkin yang dia gampang ngertinya. Kayak misalnya critical illness, ya udah tulis aja critical illness, nggak usah tulis CCB 61, CCB 34, ditulis juga mereka nggak ngerti. Jadi kalau saya sih mendingan digabungin. Kalau misalnya critical illness, early CC, ya tulis aja early critical illness. Untuk kesehatan juga jangan tulis misalnya bronze aja, bronze B gitu. Kan nggak ngerti artinya apa. Nah, saya biasanya tulis satu bed Indonesia. Oh, untuk Indonesia aja dan yang sendiri. Kayak gitu. Dan ini kenapa warna-warni? Warna-warni itu, ini terserah warnanya, terserah ya teman-teman. Ini kalau saya aja. Jadi kalau misalnya hijau itu tandanya udah cukup untuk sekarang. Kita udah hitung nih. Kalau yang abu-abu ini apa artinya? Misalnya si Bapak udah punya dari kantor, jadi sekarang nggak perlu dulu. Terus yang kosong ini apa? Nah, ini yang kosong adalah kesempatan kita untuk prospek mereka. Jadi kalau bisa dikasih lihat begini, rata-rata tuh orang itu punya tendensi untuk pengen ngisi yang kosong-kosong ini loh. Mereka tuh kayak, ini kenapa kosong ya? Kok kayak pengen diisi gitu loh. Kayak gini-gini kan. Nah, ini kosong. Berarti tandanya kita punya kesempatan untuk nambahin. Dia bisa bilang, Ibu nggak ada untuk critical illness loh. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu door opener-nya. Kalau dibuka seperti ini kan mereka tahu apa yang mereka kurang. Nah, ini yang kedua adalah how to sell income protection. Jadi ini sebenarnya teman-teman bisa lihat presentasinya pakai caranya Sanjay, itu simple banget. Jadi yang dia ngomong adalah orang itu rata-rata pasti terbagi jadi 4 bagian ini nih. Luxury, comfortable, poor, and charity. Nah, kalau misalnya kita nanya orang, menurut Bapak nih, misalnya Ko Erison, menurut Ko Erison, kira-kira Ko Erison ada di posisi mana nih? Luxury, comfortable, poor, apa charity? Kondisi keluarganya. Comfort lah. Comfort. Itu adalah jawaban 99% orang. Karena ya rata-rata, walaupun misalnya Ko Erison luxury, dia biasanya nggak akan menjawab luxury. Pasti jawabnya comfortable. Biar comfortable. Oke, comfortable. Nah, berarti kan kita gambar garis kan di sini, terus taruh nih family. Nah, sebenarnya apa sih yang menopang keluarga ini ada di comfortable? Yaitu ada namanya pompa uang. Sebelah sini. Nih, pompa uang ini. Pompa uang adalah yang menopang keluarga ini supaya tetap ada di comfortable. Pompa uang ini bekerja karena apa? Karena ada man at work. Karena ada Ko Erison at work. Tapi ketika man at work ini udah nggak ada, itu bagaimana dengan pompa uang ini? Kita perlu namanya money at work, uang yang bekerja untuk menopang keluarga ini. Pertanyaannya adalah, uangnya udah ada belum? Udah ada belum uang yang bekerja untuk menopang keluarga ini? Nah, mungkin Ko Erison bisa jawab. Oh, harus jawab ya? Oh ya boleh jawab. Udah ada belum Ko Erison Ya, money at work-nya? Money at work ya belum ya. Gue ngomong aja jujur. Belum maksimal. Belum maksimal. Betul. Ya. Pasti udah ada karena pasti rata-rata orang bekerja udah menyimpan aset yang
nantinya akan bekerja dengan sendirinya. Tapi apakah itu cukup untuk menopang keluarga ini? Nah, belum tentu kan. Mau nggak kok kalau misalnya ada satu pompa lagi nih, pompa cadangan yang kita siapin in case man at work-nya udah nggak ada. Nah, itu, jadi kita jual pompanya ini. Nanti tanyain, menurut Koko, kira-kira kondisi apa sih yang menyebabkan kita nggak bisa bekerja? Itu standar lah ya, sakit kritis, cacat total, atau meninggal dunia. Itu jawaban agent. Kalau jawaban nasabah bisa ngalor ngidol kemana-mana. Pokoknya intinya 3 top itu. Dan dari situ tinggal diarahin. Biasanya saya nggak akan meng-guide dia. Kita gali aja kira-kira menurut dia apa resiko terbesar. Kalau dia jawab meninggal, ya udah kita buatnya live aja. Kalau dia jawab live dan critical illness, berarti concern-nya dia adalah 2 itu. Nah, baru kita arahin. Nah, jadi balik lagi ini hanya sebuah konsep sih. Mau produknya apa terserah teman-teman, tergantung teman-teman nge-guide-nya. Tapi ya ini konsep besarnya. Dan ini saya baru ada closing pakai PCB 88 dan perwarisan. Nah, ini saya kasih lihat. Nah, sebelumnya saya stop dulu ya. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman. Jadi kita belajar bareng-bareng ya. Ini ada studi kasus nih. Saya waktu pada prospek satu keluarga, dia ini adik kakak, dua-duanya udah jadi nasabah saya. Kakaknya waktu saya prospek mungkin tahun lalu sebelum pandemi. Dia waktu itu bilang karena ada temennya baru kena serangan jantung meninggal. Dia jadi takut. Waktu itu udah ambil UP sama saya, dan dia mau ambil UP lagi. Kalau nggak salah tuh mau ambil sekitar 4M. Terus ada kejadian gimana, intinya dia nggak jadi ambil lah, karena dia bilang, aduh, lagi pengeluaran lagi besar. Ya udah, saya juga lupa follow up. Ternyata mungkin sekitar sebulan yang lalu, dia kayaknya ambil di asuransi lain. Dan dia kasih tahu adiknya. Nah, adiknya kebetulan tanya saya, bilang, Vin, si Koko ambil tuh dari asuransi lain, dia bilang gitu. Oh, kaget juga kan. Nah, aduh, hilang nih satu. Tapi ya udah, karena adiknya bilang, lu bisa nggak buatin yang seperti ini? Karena pada saat itu kan belum ada perwarisan ya, teman-teman, cuma ada Pru Cinta. Jadi tuh saya prospekin dia pakai Pru Cinta. Dia nggak gitu mau waktu itu. Nah, sekarang kan ada perwarisan. Jadi produk yang diadu ini, saya kasih tahu ya teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah dapat. Jadi dia itu mirip sama perwarisan, bayarnya 5 tahun, tapi tahun kelima dia udah break even. Jadi misalnya setahun itu berapa ya waktu kalau nggak salah 50 juta, di tahun kelima ada 250 juta dan itu dijamin. Di covernya sama-sama sampai usia 99 tahun. Nah, kira-kira gimana teman-teman kita bisa prospekin dia dengan program yang kita punya? Ada ide? Preminya mirip, saya udah hitung, preminya itu kita lebih murah cuman 3 juta per tahun. Dia kalau nggak salah 48, kita 45. Dengan UP yang sama. Kira-kira kalau jadi nasabah pilih yang mana? Kita jujur-jujuran aja ya. Yang tetangga. Yang tetangga. Karena apalagi tahun ke-6-nya udah break even kan? Yeah. Tahun ke-6 udah break even. Yes. Waktu saya dulu waktu dikasih Pru Cinta kan kita 20 tahun ya break even. Di sini nggak ada orang pusat kan ya? Nggak ada. Aman. Jadi teman-teman, faktanya di lapangan kita akan menemui seperti ini. Jadi bersyukur kalau misalnya belum ketemu ya diadu seperti itu. Ada bundling warisan plus 10%. Oke, that's a good point. Yes, itu adalah satu poin yang saya gunakan. Tapi saya juga mikir, kalau misalnya kita jadi nasabah, ditawarin seperti itu, gila 5 tahun aja break even loh. Istilahnya kita taruh 5 tahun, kok kita nggak mau tahun ke-6 kita ambil aja duitnya balik 100% kok. Tanpa bunga, tapi kan balik 100%. Sedangkan perwarisan kita, itu balik tuh tahunnya mungkin tahun 23, 24. Nggak tahun ke-20 loh, kecuali PCB 88 kan. Jadi saya juga bingung gimana ya caranya. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau toh kita harus coba kan. Akhirnya saya ngomong sama dia. Saya bilang, kok menurut lu yang paling penting tuh apa sih? Nggak ada nilai tambahan. Tapi nilai tambahannya saya udah hitung, masih tetap gedean break even-nya dia. Kita kan ada warisan booster, ya kan yang nilainya nggak dijamin itu kan, itu masih tetap udah dijumlahin, yang tetangga itu masih lebih gede. Kecuali tahun ke-99 ini hampir mirip lah ya, 11-12, karena kan tahun 99 sama-sama UP-nya cair. Ya. Jadi saya tanya sama dia, kok menurut lu yang paling penting apa sih? Dari semua produknya yang paling penting apa? Ya paling penting adalah kalau gua kejadian apa-apa,
anak-anak gua tetap bisa sekolah. Yang paling penting agen. Ya, agen itu salah satu yang hold big role juga. Dan kebetulan berarti ini yang adiknya ini mungkin lebih dekat sama saya ya. Kasih lihat laporan keuangan. Oke, good. Terus dia bilang yang paling penting adalah anak-anak gua tetap bisa sekolah, dia bilang gitu. Oke, that's good. So, jadi sebenarnya urusan uang lu balik tahun ke-6, tahun ke-10 nggak masalah dong. Toh anyway lu nggak akan mau kan untuk ambil duitnya. Iya sih, menurut gua itu nggak signifikan. Dia bilang Nggak worth it juga ya. Nggak worth it. Dia bilang buat apa gua ambil lagi, so sedangkan itu buat anak-anak, dia bilang gitu. Dan lu mau ngelindungin anak lu bukan cuma 10 tahun, bukan cuma 5 tahun kan? Iya sih. Oke, at least kita udah ilangin tuh yang break even-nya ya. Dan waktu itu gue juga tanya sama dia, kebenaran dia orang keuangan juga. Kok menurut lu mungkin nggak sih? Sekarang nih ya, lu bayar setiap tahun 5 tahun. Dalam tahun kelima, uangnya balik 250 juta. Kira-kira perusahaannya untungnya dari mana? Belum pasti komisi agent. Belum lagi untuk resiko. Kalau misalnya terjadi tahun pertama, dia masih bayar loh, dapat. Kalau salah itu 2M. Iya juga ya, Vin ya, dia bilang gitu. Kalau lihat laporan keuangannya, company-nya cukup oke kok. Maksudnya dia punya RBC, segala macam masih cukup oke. Jadi kita jangan jelek-jelekin company, suruh dia yang ngomong sendiri kan. Dia supaya ngelihat. Ini Hatta memancing nih. Jadi balik lagi seperti itu teman-teman. Saya tanya sama dia, what is the most important? Nah, ketika waktu dia bilang, yang penting anak-anak gua tetap bisa sekolah, istri gua tetap bisa menjalankan hidup tanpa ada gua, ya udah. Gua udah nggak mikirin namanya break even. Itu udah hilang dari equation. Dan sekarang masukin keuntungannya punya PCB 88 dan perwarisan. Oke. Kalau diulang lagi. Bentar ya. Keren ya, Vin, ya lo ya, Vin, idenya. Nah, makanya teman-teman kita jangan mau kalah di lapangan. Nah, ini. Oke. Nah, jadi setelah kita udah beresin itu, ya udah. Nah, sekarang gue tinggal hitungin sebenarnya lu perlu berapa sih? Nah, biaya expenses dia ada sekitar 50 juta. Jadi pakai ilmu Sanjay yang cepet aja 50 juta, berarti setahun 600 juta, berarti harus punya uang pertanggungan jiwa 6M, penyakit kritis adalah 3M. Nah, kebenaran dia udah punya UP jiwa di saya 2M, jadi kurang 4M, sama untuk sisinya itu udah ada 1M, berarti kurang 2M. Saya buat 2 ilustrasi. Ini yang pertama dia bilang budget gue sekitar 50-an juta lah, karena yang satu lagi nawarin itu kan 48, jadi saya buat mirip-mirip lah, segini. Terus satu lagi saya buat lebih ke kebutuhan dia. Dia bilang untuk sisi gue 1M dulu aja. Ya udah, akhirnya saya buat begini 2. Keuntungannya apa? Keuntungannya satu adalah kita punya tambahan 10% dari uang pertanggungan jiwa. Karena dia maunya UP jiwanya lebih besar. Jadi saya bilang, ini lu cuan banget nih. Lu 2,2M loh. Oke? Di kalau 4M ya 4,4M. Terus ada apa lagi? Nah, dia dapat 10% cashback kalau lu bundling, 10% cashback, 10%. Jadi bayarnya cuma segini. Bilang terserah lu mau plan 1 atau plan 2. Plan 2 lebih sesuai dengan kebutuhan lu. Plan 1 ya budgetnya lah. Yang mana aja at least lu udah mulai start. Nah, teman-teman, untungnya dia ambil yang plan kedua. Dia bilang, "Wih, untung mumpung masih di 10% cashback ya." Dia bilang gitu. Ya udah deh, ini aja kayaknya gua masih bisa lah, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia ambil yang plan kedua, teman-teman. Dan itu yang satu yang si tetangga itu udah nggak diomongin lagi. Terus dia bilang gini, berarti yang koko gua ambil jelek banget dong. Ya iya lu, makanya lu kasih tau koko lu lah. Kalau misalnya apa-apa lu ngomong sama gua dulu, jangan main ambil. Jadi ya itu teman-teman. Akhirnya dia ambil yang plan kedua, PCB 88 dan pewarisan. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau kita dibandingin sama yang lain. Balik lagi, kita tekankan ke buat apa sih dia ambil produk ini. Kalau dia udah inget untuk ambil apanya, yang nggak pentingnya hilang kok. Nggak penting kan sebenarnya dia punya break even point kalau dia nggak mau cairin, bener nggak? Benar. Ya udah, itu aja. Giring pelan-pelan. Jadi ini tips semoga berguna untuk teman-teman.
Ini maksudnya pakai dolar atau IDR di Vietnam sih? Oh, maksudnya Materi lu masih ada lagi nggak, Vin? Atau kita mau buka tanya jawab udah sih, itu aja. Paling nanti tinggal closing doang. closingnya? Iya, boleh deh. Lu kalau udah kebanyakan boleh dioper juga sih. Oh, baiklah. Siap. Kalau Ya, materi lu udah nggak ada, mungkin boleh ada, kita tanya jawab aja kali ya, Vin ya. Boleh, silakan. Ya teman-teman, kalau yang mau bertanya sama Cici yang satu ini, Cetar Membahana, diketik aja ya teman-teman, biar nanti kita nggak saling berebutan. Oke, cara rekrut. Oke, ini rekrut ya. Jujur aja teman-teman, saya rekrut emang belum terlalu mendalami lah ya. Jadi saya rekrut juga masih banyak sekali mesti belajar. Yang selama ini saya rekrut itu mostly yang banyak yang seumuran, milenial, tapi lebih banyak yang kabur daripada yang stay. Jadi dulu saya punya 2 itu bukan UM, apa sih? PUM ya? Aum. Hilang di ya begitulah. Jadi kalau untuk semangat rekrut, kita cari lagi. betul, mungkin untuk rekrut saya masih banyak belajar, jadi nggak bisa sharing banyak sih kalau untuk rekrut gitu. Oke. Ya, nanti undang Koko Erison aja. Koko Erison. Iya. Okay. Terus ada pertanyaan ya, Vin. Ini mau gue yang bacain aja? Boleh, silakan bacain deh. Karena ini duplikatnya Cimili sih. Vin, gue kalau ngeliat lu kayak ngeliat Cimili tau. Mirip banget ya. Duplikat. Iya, mirip. Semoga prestasinya juga duplikat ya. Iya, amin. Vin, lu kan dengar-dengar jago banget ya jual UP Jiwa. Iya kan, berapa besar UP Jiwa yang pernah lu closingin? Oke. Jadi ini mungkin... Dan caranya ya, sama selling idea yang lu sampaikan ke orang itu. Ini menjawab 2 pertanyaan nih. Berapa besar UP Jiwa dan penolakan paling bikin down? Ini sepaket soalnya. Oh iya, jadi, 1 paket hemat. Waktu itu saya pernah prospekin 1 koko-koko, itu saya dapat direferensiin dari nasabah saya, dia bilang, Kevin, ini nih, sebenarnya saya udah bukan ngincer lah, saya tahu nasabah ini kaya banget, dan saya udah berkali-kali minta sama nasabah saya, kenalin dong, terus dia bilang, aduh nih orang tuh susah banget, Vin, dia bilang, itu orangnya tertutup banget ya, mungkin karena orang kaya kali ya, jadi kayak dia nggak open to new people gitu. Tapi one day dia bilang, si Koko lagi cari kesehatan buat anaknya. Lu mau nggak coba gue kenalin ya? Lu mau gitu kan. Akhirnya waktu itu aku dikenalin, dan waktu itu ya karena dia mintanya help, jadi ya udah ngomong help. Waktu itu kok nggak salah belum ada PPH yang kayak sekarang, dia waktu itu masih PPH yang 6 juta ya, atau 8 juta paling tidak. Iya, yang based on harga kamar ya. Ya, waktu itu tawarin PPH yang 8 juta, udah segala macam, terus dia cuma bilang gini, kok kecil ya? Ini yang paling gede di Prudential. Iya kok, ini yang paling gede. Terus dia kayak, kayaknya kecil ya, kurang bunga, dia nggak bilang kecil ya, dia bilang kurang ini ya, kayaknya kalau untuk sampai ke luar negeri bisa jadi nggak cukup. Dia ngomongnya halus banget. Dan mati gue, ya maksudnya kurang kan? Bilang, oh iya kok, ini sih so far ini yang terbaik saat ini. Tapi nanti pasti akan ada upgrade lagi. Terus dia bilang, oh ya nggak apa-apa Vin, thank you ya. Terus ngobrol-ngobrol sama dia, nggak tahu gimana, jadi ini lucu juga sih. Sebelum berangkat, saya tuh udah punya, di otak saya ngomong, oke, gue harus jelasin tentang UP Jiwa. Pokoknya nggak tahu gimana jalannya, harus jelasin UP Jiwa. Jadi pas selesai saya ngomong kan lagi mikir gimana ya cara puterinnya gitu kan. Tiba-tiba dia nanya sendiri, bilang, Vin, kalau misalnya life insurance tuh kayak gimana ya? Wah, gila, ini mungkin doa saya semalam kan. Dasarnya langsung ya, Vin. Sinyalnya langsung sama. Terus aku bilang, oh iya kok, bener banget. Saya bilang, sebenarnya saat ini yang paling orang-orang cari adalah life insurance. Kenapa? Karena ya Koko sebagai pencari nafkah utama pasti pengen yang terbaik dong buat keluarga. Sebenarnya apa sih menurut Koko yang paling penting? Sama lagi, jadi terus dia bilang, anaknya 2 cewek. Terus dia bilang, ya yang paling penting ya anak-anak bisa sekolah lah. Emang kalau sekolah Koko pengennya di mana?
Ya kalau bisa samalah kayak gue dulu di Amrik, dia bilang gitu. Oh bagus dong kok. Ya terus udah gitu ya gue kalau bisa kasih modal lah ke mereka supaya mereka nanti bisa usaha. Terus dia bilang ya kalau umur saya dikasih, dia bilang. Tapi kan, nah terus waktu saya masuk, nah ini kok gunanya life insurance. In case something happen, anak-anak itu pasti ada ininya apa? Jaminan. Bukan jaminan, atau saya ngomongnya apa ya? Safety net-nya. Oh. Koko sekarang sebagai source of income-nya. Saya tahu Koko pasti udah nyiapin banyak sekali aset buat anak-anak. Iya sih ada. Nah, tapi ini berbentuk cash kok. In case something happen, kalau misalnya aset-aset atas nama siapa? Ya sekarang atas nama saya. Nah, untuk semua ini kan atas nama Koko nggak akan bisa langsung cair. Nah, kalau misalnya insurance, life insurance itu langsung cair, liquid. Oh gitu, dia bilang gitu. Ada ya program seperti itu? Ada kok. Kita mau start dari berapa? Mau 100M, boleh. 200M, 300M, terserah. Tergantung kebutuhan dari Koko. Terus dia diem lumayan lama. Aduh, gimana nih, gimana nih? Terus dia bilang, ya udah deh kamu coba buatin saya 50M dulu. Waktu itu sebenarnya, waduh 50M. Oke kok, nanti aku buatin ya. Nanti kita ketemu lagi. Oke, dia bilang gitu. Nah, pada saat itu, terus saya bilang, ya udah sama yang PPH yang 8 juta itu, dia bilang kamu coba hitungin aja preminya berapa. Ya udah, jadi kan ada 2 nih PR-nya. Nah, waktu next ketemunya lagi dia bilang, kayaknya untuk health-nya saya ambil dari Singapura aja. Oh iya kok nggak apa-apa. Dan mati gue juga nggak mau sih ambil PPH di kita nggak bisa memadain ntar daripada dia kecewa gitu. Terus dia ngomong, but I'm quite interested sama yang life insurance yang kamu ngomong. Kamu udah hitungin 50M. Udah kok. Aduh, waktu saya lupa sih hitungannya itu udah mungkin 3 tahun yang lalu ya. Tapi umur dia cukup muda, waktu umurnya 40 tahun. Jadi kalau nggak salah tuh nggak sampai 1% kan hitungannya. Terus dia bilang, oh ini bagus ya, dia bilang gitu. Terus perlu apa aja? Ya, aku bilang perlu bukti Koko punya aset, terus ya sama medical check up. Saya medical check up kok tiap tahun hasilnya pasti bagus. Ya udah, tapi kan kita perlu bukti, nggak apa-apa, nggak masalah saya medical check up. Ya udah habis itu kita jadwalin medical check up. Medical check up-nya oke, dan kalau nggak salah itu akhir tahun, jadi kita ada promo LSAR itu kok nggak salah nggak perlu, LSAR perlu tapi nggak perlu yang detail itu loh, apa ABR ya atau bukan ABR. Yang di atasnya LSAR lah yang benar-benar datanya mesti dicek. Iya, lebih lengkap. LSAR aja waktu itu cukup. Nah, pas udah ketemu lagi terus dia ngomong gini, Levina, by the way, saya mikir ya kemarin, dia bilang, kayaknya kalau 50 miliar dalam rupiah, nanti anak saya ketika kuliah mau pakai US dollar berarti berubah dong ya, dia bilang gitu. Oh, Koko lebih comfortable pakai US dollar? Iya kali ya, US dollar aja, dia bilang gitu. Akhirnya dia tuh buat 2,5 juta ya. 2,5. Itu pokoknya sampai batas LSAR-nya itu 2,5 juta sih ingat saya. 2,5 juta. Itu kalau nggak salah apinya sekitar 900 juta. Waktu dia tukar tuh saya masukin, wah udah happy banget. Dan itu teman-teman sudah proof, tinggal bayar. Tiba-tiba badai datang. Dia bilang, Levin sorry banget, aduh company saya lagi problem sekarang, dia bilang gitu. Saya lagi ada masalah sama beberapa customer. Boleh nggak dipending dulu? Langsung drop langsung ya. Ya itu sebenarnya itu drop sih, drop banget karena saya biasa orang nyangkutnya itu di medical check up kan. Medical udah lewat, LSAR udah masuk, semua udah approve, Prudential udah UE approve, itu tinggal benar-benar tinggal bayar. Terus saya bilang, kok kalau misalnya bayarnya bulanan, kok mungkin lebih ringan. Terus dia bilang, aduh Vin, untuk sekarang kayaknya saya benar-benar lagi nggak bisa. Ya udah loh. Akhirnya ya udah. Lemes tak berdaya ya, Vin. Ya, itu sebenarnya salah satu case terbesar saya dan ya udah belum tembus. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Tahun ini karena tahun ini sudah digantikan dengan yang lebih bagus dan udah masuk, makanya saya udah bisa MDRT dan sekarang lagi menuju COT, jadi ya nggak apa-apa. Wow. Mungkin pada saat itu emang belum waktunya. Tapi at least enggaknya satu teman-teman, apa yang saya jelasin ke dia, idenya itu udah masuk. Dia udah tanda tangan pada saat itu menurut saya I already sell the idea. Dia udah beli ide saya, cuman belum selesai aja. Jadi sekarang ya masih follow up lah ya sama dia. Hopefully
bisa tembus ya. Saya nggak pernah tahu ya. Cuman at least pada saat itu saya merasa, oke, gue udah berhasil jual idenya. Tinggal dia belum bisa bayarnya aja, gitu aja. Biasanya kalau kayak gitu, nanti pas dia butuh, dia akan cari lo tuh, Vin. Atau ya lo semoga digantiin yang lebih besar ya. Amin. Jadi semoga didoakan ya tahun ini, siapa tahu Koko udah mau. Amin. Ya, Gitu. terus, oke, berarti sampai sekarang belum ya dia ya? Belum, ya. Kita doain ya. Ya, berarti paling gede itu UP-nya berapa ya? Kayaknya paling 10M deh. Yang udah kebeli ya. 10M itu dari satu klien ya? Satu orang, ya. Oke. Terus, ini udah menjawab ya yang bertanya. Terus, cara bertahan lu tuh di bisnis ini gimana? Kan pasti ada dong ditolak-tolakin, terus di PHP-in gitu. Ya ini khususnya buat agent-agent baru ya, Vin ya. Mungkin sedikit advice dari lu nih, yang sebelumnya gue juga pernah lihat. Sekilas dulu ya teman-teman. Si Levina di sini nggak cerita detail banget kali ya waktu dia pertama kali prospek. Kayaknya dulu pernah cerita agak lebih detail ya, Vin ya, waktu di agensi kita di Vibe ya. Waktu prospek bolak-balik naik di busway yang tadi lu cerita itu lebih mengenaskan ya daripada cerita lu kali ini. Terus kenapa lu masih bertahan ya, Vin? Ya emang kalau misalnya ngomong dulu, mungkin kalau dulu tuh lebih berasa ya, karena masih lebih deket gitu kan. Kok sekarang udah agak jauh lebih lupa gitu kan. Tapi emang waktu di awal-awal sebenarnya saya struggling banget gitu kan. Kayak tadi saya bilang ditolak orang, jadi saya nggak akan pernah lupa sama satu si Inci itu yang duduk di TA di Skyring tuh, di atas kan ada apa sih, skating ya kan ice skatingnya di bawah kan, yang lantai 2-nya kan food court kan, di situ kan suka banyak kursi-kursi yang ngadep ke Skyring kan. Jadi waktu saya ingat, saya sore-sore mau, terus saya cari-cari bangsa gitu kan, terus saya ketemu satu orang, si Inci nih. Jadi saya juga kalau canvassing saya lihat-lihat mukanya. Mungkin kalau muka-muka kayak Ko Erison, kayak gitu, kayak Cipimpi, mungkin saya akan ini kayaknya tampangnya baik nih. Coba. Tapi kalau misalnya tampangnya jutek, saya udah nggak mau deket-deket gitu kan. Udah tahu, udahlah nggak mau gitu kan. Yang tampangnya kayaknya, ini koko-koko masih ada chances nih. Udahlah gitu kan. Dan biasanya saya lebih suka cari yang koko-koko. Karena yang cowok-cowok biasa lebih baik. Ya kita emang selalu gitu kan. Kalau kita cewek pasti ke cowok lebih ini, dan sama cowok ke cewek juga begitu kan. Emang ada seperti itulah gitu. Jadi, karena ini cuma ada si Inci duduk di sini, saya lihat tampangnya kayaknya lumayan baik. Jadi saya deketin si Cici. Dia tuh lagi baca brosur di situ sendirian. Jadi saya deketin, selamat sore Ci, saya Levina di Prudential, boleh minta waktunya sebentar, saya mau survei. Dia cuma diam, dia ngelihat saya, dia pakai kertasnya, nggak ngomong apa-apa. Itu menurut saya itu benar-benar down juga sih. Saya bilang, gila lo, ini Enci gue nggak ngomong apa-apa gitu kan. Nah waktu itu saya pulang, saya ingat banget, saya ya sedih lah ya, terus saya ngomong ke mama kan, karena ya leader. Jadi teman-teman, gimana caranya supaya kalau misalnya down atau ada apa-apa, ngomong dengan leadernya. Jadi saya ngomong, Mang, gila ya Mang, sebenarnya kerjaan kita apaan sih? Kok orang sampai ngusir-ngusir seperti itu? Aku udah nggak mau ah. Terus dia bilang gini, terus emang kenapa? Emang lu kenal sama dia? Ya kagak. Terus kalau misalnya gara-gara satu orang, lu mesti bisa sukses di sini. Gara-gara satu orang ini lu nggak sukses. Itu lu goblok lu sendiri nggak sih? Benar juga ya. Terus sukses sama enggaknya lu ditentukan sama orang itu? Enggak. Ya udah, so lu nggak kenal juga kan? Lu move on aja. Besok kita jalan lagi. Lu juga nggak kenal sama dia. Tapi jangan karena satu orang itu, lu jadi nggak sukses. Ya udahlah. Dengan berlinangan air mata, akhirnya saya besok canvassing lagi. Kita jalan lagi besok. Dan itu sampai sekarang saya tetap ingat sih. Tapi ya udah, so what gitu loh. Jadi teman-teman di sini yang tadi nanya, kalau ditolak orang, kalau kita nggak kenal ya udah bodo amat, so what gitu loh. Gue sukses sama enggak juga, lu juga kagak tahu kan. Tapi jangan karena satu perkataan orang itu bikin kita nggak sukses di sini. Gitu. Iya, intinya no baper lah ya. Mau kenal mau enggak. Iya, mau kenal mau enggak juga udah biasa sih ya ditolaknya kayak gitu ya. Kayak Cipimpi ada curcol juga. mewakili para agent-agent baru.
Ya, tapi ditolak temen kan juga lebih sakit ya. Iya benar. Sebenarnya ya, kadang ya kalau dipikir-pikir ya Vin, ya lebih sakit itu kalau orang yang udah kita kenal deket, dia yang nolak kita ya. Kalau nggak kenal sih bodo amat, benar kata mama lu ya. Kan Ya, nggak kenal, ya udah move on aja gitu ya kan. iya. Tapi kalau temen, tapi gini sih, mungkin ini pelajaran juga buat teman-teman. Satu lesson, dulu saya juga waktu awal pasti nawarin dong ke teman-teman siapapun itulah, hajar gitu kan. Saya nawarin ke beberapa temen deket dan dia bilang enggak, Vin, nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang udah lebih pinter kan. Jadi kalau kita kenal orang terus kita teman terus kita pengen prospekin dia terus dia bilang nggak dulu deh, Vin. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Itu keputusan lu. Tapi inget ya satu hal. Kalau one day lu mau cari insurance, lu mesti kontak gua. Gua nggak akan maksa lu ambil produk gua, tapi at least kasih gua kesempatan untuk gua jelasin ke lu. Lu mau ambil sama siapapun terserah lu, tapi kasih gua kesempatan untuk jelasin. Kalau sekarang lu nggak mau denger nggak apa-apa, tapi nanti lu inget ya, awas lu. Kalau deket, aku akan bilang gitu, awas tuh ya lu nggak nanyain gua. Pokoknya kalau lu mau mulai cari, lu cari gua. Dan itu bener-bener it works, karena saya pernah punya temen, jadi kenalnya itu kayak misalnya kayak Cipimping terus kenalin aku ke Ko Budi gitu kan. Kenalin nih Ko Budi gitu. Akhirnya aku jadi sering jalan sering ketemu sama Ko Budi terus nawarin dong misalnya kan dia nanya, Vin lu kerja di mana? Oh gue di Prudential. Terus dia kayak kaget gitu terus dia bilang, gila Vin kalau gue tahu lu orang Prudential, orang asuransi, gue gak akan mau temenan sama lu, dia bilang gitu. Terus gue bilang, emang kenapa? Oh orang-orang asuransi mah semua maksa-maksa, dia bilang gitu. Gue gak maksa kan, terus dia bilang, iyalah lu enggak. Nah setelah udah berjalan berapa lama, kalau ketemu kan pasti nanya dong kerjaan lu gimana. Nah kayak aku juga nanya, kok Budi gimana kerjaan di kantor? Oke, terus dia juga nanya dong, di Prudential gimana, Vin? Oke kok bagus gitu kan. Nah terus waktu dia ngomong gitu, lu jangan jelasin gue asuransi ya. Nah terus saya ngomong yang gitu, saya bilang kalau misalnya lu suatu waktu cari, lu harus cari gue. Dan tahun lalu itu dia married. Nah setelah married dia nggak lama terus dia telepon, dia bilang, Vin, kayaknya bini gue udah mulai nanyain nih, kayaknya gue udah mulai perlu namanya insurance. Terus dia bilang, ini bini gue juga punya temen dari asuransi lain, dia bilang, kita mau bandingin. Gue bilang, oh ya, you're welcome, gue akan jelasin sebisanya gue, dan terserah lu mau ambil yang mana. Akhirnya dia ambil sama aku gitu loh. Tapi ya udah bener. Nah karena dia inget, dia bilang, gue inget dulu lu ngomong kalau misalnya itu gue cari lu. Pokoknya kalau asuransi gue cari lu. Ya udah, that's good karena gue udah masuk ke ini ya pikiran bawah sadar dia. Lo harus cari gue. Ya gitu. Jadi kalau temennya bilang nggak mau, ingetin itu aja sih teman-teman. Karena ya mungkin pada saat itu dia emang beneran nggak mau. Jadi jangan dipaksa, jangan setiap kali kita, ayolah, lu masa temen lu gitu, masa lu ngambil asuransi nggak mau ambil sama gue, jangan gitu. Itu akan bikin dia guilt feeling. Jadi mendingan kasih dia kebebasan, tapi ingetin kalau dia mau nyari, ya nyarinya ke gue. Gitu. Iya, berarti ya lu pokoknya intinya gini ya, Vin ya. Kalau dia nggak nyaman untuk kita bicara asuransi, lu tidak akan bicara asuransi. Walaupun itu temen ya, Vin ya. Tapi ya. Lu pertegaskan ke dia, one day kalau lu butuh, lu harus kontak gue dulu. Ya, mungkin teman-teman boleh pakai nih caranya ya. Yes. Jadi tinggal disesuaikan sama orangnya. Ya, jadi kita kesannya juga nggak maksa dia gitu ya, Vin ya. Yes. Karena aku juga emang approach-nya itu aku bukan hard selling gitu. Jadi aku juga soft selling dari pendekatan dulu ya. Baru banyak teman-teman yang ambil misalnya baru 2 tahun belakangan ini banyak, awal-awal banyak yang nggak ambil, ya udah. Awal-awal sih sedih sih karena mikir kok temen gue aja nggak mau ambil ya. Tapi kadang kita mikir juga jangan-jangan yang gue jelasin juga nggak sebagus itu sampai mereka mau ambil. Gitu. Kadang mungkin teman kita juga mau lihat kita ya serius nggak serius gitu ya. Oke. Emang Vin, nyokap lu nggak pernah ngasih lu nasabah gitu? Oh, nyokap. Harusnya kan maunya sih dikasih. Maunya dikasih, tapi dia jadi mama tuh selalu ngajarin kita untuk selalu bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Jadi sama kayak dulu juga waktu di Melbourne, ya kita dikasih uang jajan dikasih. Tapi dia bilang kalau misalnya lu mau lebih ya lu cari sendiri. Kita cuma kasih basic needs-nya doang. Nah sama seperti ini, dia nggak kasih nasabah secara langsung. Nah, nih nasabah buat kamu. Enggak. Tapi dia akan bilang misalnya mau ketemu siapa, misalnya mau ketemu Ko Budi lagi jadi contoh, saya Ko Budi muncul. Misalnya Ko Budi nih ketemu, oke dia bilang profilnya bagaimana, oke misalnya gini. Terus oke, kamu kira-kira mau ngomong apa, kita role play. Jadi lebih ke bekal ya untuk kita bisa prospek. Tapi ada nggak sih yang aku minta mama bantuin temenin prospek? Pasti ada dong.
Waktu saya pernah ketemu satu nasabah bule, dia nanyain tentang investasi. Aduh, amsyong nggak ngerti. Bilang, mah temenin dong. Gue nggak ngerti nih orang ngomong apa. Ya udah, temenin gitu kan. Tapi ya mostly mama lebih ke encourage, ya aku yang maju dulu gitu. Dan pulangnya pasti kita review. Misalnya orangnya nggak mau, aku bilang, mah ini orangnya nggak mau nih. Kira-kira kamu ngomong apa tadi? Ya kayak gitu sih. Kalau bisa dikasih langsung sih lebih alhamdulillah. Nggak usah capek-capek keliling-keliling ya, canvassing ya. Iya, iya. Nggak usah Tapi digibas-gibas. ya adanya gini, mungkin misalnya mama kan punya banyak agent yang udah nggak aktif kan. Ya banyak agent yang aktif, nah ada nasabah-nasabahnya yang mama sendiri juga nggak kenal. Nah biasa kadang-kadang dia bisa kasih ini, kamu coba aja, kamu tanyain orangnya ini masih ini nggak, kan dia ada datanya kan. Mama juga nggak kepegang sebenarnya. Jadi biasa aku review nasabah-nasabah lama yang udah agentnya bukan mama langsung. Karena kalau nasabah mama itu rata-rata maunya sama mama juga. Iya, iya. Vin, kapan lu mulai klik di bisnis ini, Vin? Oh, kapan mulai kliknya ya? Pasti ada satu titik lah ya. Mungkin beberapa kali titik ya. Oh, beberapa kali titik. Karena kalau misalnya Banyak klik titik sekali menuju itu, jalan ke Roma gitu ya. kalau udah klik sekali itu kadang bisa kendor lagi gitu. Yang klik pertama itu setelah balik dari Roma itu, Mama ada ajak ngomong sih, Mama baru jelasin. Jadi teman-teman waktu saya gabung jadi tahun pertama jadi agent, itu nggak ngerti ada namanya UM, SUM, AM, ya waktu itu kan masih itu. Jadi benar-benar nggak tahu ada bisnisnya, cuma tahu pokoknya gue pengen jalan-jalan aja. Nah jadi setelah udah balik jalan-jalan itu, nah Mama ada ajakin ngobrol, dia bilang kamu tahu nggak di sini ada bisnisnya. Nah sama seperti Mama punya toko nih. Kalau Mama punya toko, kamu mau terusin nggak? Misalnya toko baju lah atau toko restoran apapun itu, kamu mau terusin nggak? Dan ya tergantung, tapi mungkin gue akan coba. Terus dia bilang sama, Mama sekarang udah punya toko nih, namanya Prime Agency, jualnya ya insurance, bisnisnya insurance. Mungkin nggak kelihatan seperti toko fisik seperti ini, tapi this is the business, dia bilang gitu. Dan dia mulai jelasin ada bisnisnya di sini. Terus saya bilang, oh ternyata bukan cuma commission dan jalan-jalan aja ya, ternyata ada bisnisnya di balik itu. Jadi dari situ saya mulai berpikir, oh ini tuh long lasting, bukan cuma cari nasabah buat jalan-jalan. Dulu nyarinya gitu, benar teman-teman. Saya waktu tahun pertama itu pokoknya nyari nasabah buat jalan-jalan. Pokoknya closing comparison, oke udah tinggal berapa ratus juta lagi nih buat sampai gua tiket ke Roma. Closing Ciping-ping, oke berapa ini orang lagi ya, kayak gitu. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang berpikiran seperti itu ya. Ngelihat nasabah itu kayak celing-celing-celing. Pokoknya closing aja ya. Pokoknya closing aja. Ya itu sekali. Nah sekali lagi ya tadi yang MDRT itu lebih ke mindset saya sebagai agent yang profesional, lebih ke yang lihat nasabah itu bukan lagi sebagai pencetak uang, tapi sebagai ya ini orang gitu yang saya pengen benar-benar berikan servis terbaik, karena menurut saya yang kita lakukan adalah luar biasa banget. Kayak kita bisa kasih orang kayak kehidupan yang lebih baik gitu loh. Kalau misalnya sampai suaminya itu meninggal atau sampai sakit kritis, kita bisa kasih sejumlah uang walaupun bukan dari kita ya, tapi karena ada kita kan. Mereka bisa punya hidup yang lebih baik. Itu bukannya something yang benar-benar kayak wow banget gitu loh. Dan itu yang aku rasakan setelah mungkin banyak klaim ya. Klaim meninggal, klaim sakit kritis, baru benar-benar ngerasa, Vin, thank you banget loh. Lu bisa bantu keluarga gua. Kalau misalnya nggak ada ini, gue nggak tahu nih sekarang mau ngapain, mau dapat duit dari mana. Itu sebenarnya yang bikin memperkuat di bisnis ini. Dan saya yakin di sini teman-teman juga, mungkin kalau yang udah lama ya, pasti ada klaim ya, kayak kalau Iris dan Ciping-ping, pasti kan udah banyak klaim kan, yang membantu nasabah. Itu benar-benar kan rasanya itu beda. Jadi beyond semua yang kita pernah terima lah. Gitu. Kita senang ya, Vin ya, kalau klaimnya nasabah tuh terbayarkan dan mereka tuh bisa hidup. Maksudnya itu klaimnya berguna sekali buat mereka gitu ya. Bukannya kita mau dia sakit ya, tapi kita bisa membantu mereka gitu ya. Benar. Iya. Yang menurut tuh klaim yang paling tanda kutip menarik, yang paling berkesan sekali buat lu tuh apa gitu? Pasti pernah lah ya lu ngalamin klaim yang paling berkesan ya. Ya, jadi ada ini klaim ini bapak-bapak. Jadi saya ketemu itu karena waktu saya prospek buat company, ternyata dia salah satu direkturnya, terus dia approach saya personal, dia bilang, Levina tolong dong jelasin saya mau insurance pribadi.
akhirnya ya kayak biasa saya ajak ngobrol, terus nah pertanyaan saya selalu kurang lebih lah ya kayak tadi, menurut Bapak apa sih yang paling penting? Rata-rata pasti jawab untuk anak-anak. Dia bilang anaknya itu ada 2, 1 cowok 1 cewek, dan dia tuh udah cerai. Jadi dia bilang ya anak-anak benar-benar tergantung sama dia. Terus dia bilang ya kalau misalnya terjadi apa-apa sama saya, anak-anak gimana? Ya intinya gitulah. Akhirnya saya hitung uang penanggungan semua. Ya udah, nah saya tuh udah hubungan saya sama dia cukup baik, setiap tahun pasti ada kontak. Dia kebenaran Muslim, tapi kita selalu kalau misalnya kayak Lebaran nih, pasti saya bilang oh selamat hari Lebaran ya. Dia juga kalau Natal pasti bilang oh selamat hari Natal ya. Kayak gitu. Jadi udah berapa kali saya mau naikin uang pertanggungan jiwanya karena dia bilang ini nggak cukup buat anak saya, tapi selalu waktunya nggak pas. Dan dia berapa kali dipindahkan ke luar kota. Nah sampai one day saya tiba-tiba terima satu telepon itu, terus ternyata itu adiknya. Terus dia bilang si bapak ini udah meninggal kayaknya sebulan yang lalu. Saya kaget banget dan saya tuh benar-benar inget kayak sampai merinding gitu, benar-benar inget dulu saya bilang Pak kalau terjadi apa-apa sama bapak nggak perlu khawatir karena anak-anak tetap bisa sekolah. Dan pada saat itu saya benar-benar kayak, waduh, gue harus benar-benar nih bisa urus klaimnya. Ternyata klaimnya cair dan waktu yang urus adiknya lah ya, adiknya sebagai walinya, dan dia bilang, Levina thank you ya. Sebenarnya klaimnya nggak gitu gede, waktu cuma sekitar 800 juta. Terus dia bilang, ini boleh nggak ditaruh? Jadi mereka tuh kayak kirain tuh bisa di hold dulu gitu loh. Jadi nanti ketika anaknya kuliah itu baru dipakai. Karena mungkin si adiknya juga takut kali ya pakainya kepake gitu kan. Terus saya bilang, oh nggak bisa Pak, itu kayak trust gitu kan nggak bisa. Tapi Bapak bisa kalau mau taruh di deposito aja. Tapi saya nggak bisa hold. Terus dia bilang, oh ya udah kalau gitu. Tapi dia bilang ya, thank you ya, Levina, karena uang ini saya pastikan nanti buat anak-anak bisa sekolah. Dan itu rasanya tuh kayak, at least seenggaknya satu janji saya buat si Bapak, mimpi dia lah anak-anaknya bisa kuliah ya beneran bisa terjadi gitu, karena uang klaim itu. Gitu. Iya. Ya kita cuma bisa bantu dari situ ya. Nggak mungkin kita yang ngebiayain anaknya kuliah juga kan ya. Waduh, bisa bokeh gitu. Iya. Vin. Bisa bokeh saya. Vin, mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi ngerangkapnya banyak ya, Vin. Khusus buat agen-agen baru, cara selling kita kan banyak ya, banyak cara ya. Dengar-dengar juga lu jago banget nih selling dari storytelling. Oke. Ya kan? Nah, jadi itu lu boleh, maksudnya gimana sih lu cara storytelling ke klien lu, ya khususnya buat kita lah ya, kasih tahu buat agent-agent baru juga cara prospeknya bagaimana? Oke, mungkin teman-teman kalau dibilang kayak kamu ada nggak sih satu cara, kok kayak Sanjay kan cara-cara teknikal banget ya, bukan teknikal, maksudnya pasti ada caranya, ada gambarnya. Sebenarnya saya banyak prospek orang itu kalau bahasa saya tuh cincin congcong, dia cuma ngomong-ngomong doang. Jadi nggak ada gitu ya. Jadi kayak balik lagi kayak tadi, kayak yang tadi baru ambil perwarisan sama PCB, mungkin door opener-nya adalah yang saya pakai cerita Sanjay. Tapi in the end kita gali dia gitu loh. Selalu kita picture nasabah itu adalah the story is about them, bukan tentang kita. Jadi jangan kita cucu terus gitu. Kita tanya sama dia, oh Ciping-Ping anak-anak gimana? Terus nanti pengennya anak sekolah di mana? Karena usually kalau misalnya orang tua 90% pasti menjawab pengennya buat anaknya. Iya betul. Ya kan? Jadi kita bikin cerita dulu. Pertama, oke kita bikin happy dulu nih. Dia pengen anaknya sekolah di mana? Bla 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 bla. Nah udah gitu baru tanya. Menurut lu, kalau lu ada backup plan nggak? Kalau misalnya terjadi resiko sama pencari nafkah utama gimana? Lu pernah kepikir nggak sih? Kayak gitu. Jadi mungkin lebih gampangnya saya ada ceritain satu ya, ini buat penutup juga. Kita langsung role play aja. Oh, langsung role play. Oke. Boleh ya, Son ya? Agak panjang dikit ya. Apa-apa, Ciping-Ping jadi calon nasabah. Iya, ayo jadi calon nasabah. Oke, boleh. Ceritanya sama Ciping-Ping udah kenal ya? Udah kenal lama ya? Dari gini, Vin, gue pinginnya lu cerita dari awal lu mau bikin janji. Oke. Jadi gue nggak mau persulit lo deh. Oke. Boleh. Ya paling kalau misalnya saya bikin janji sih, oke. Oke, halo Ciping-Ping, apa kabar Ci? Ya baik. Gimana ngapain aja sekarang? Ya paling
Ya di rumah aja ya, kan nggak bisa kemana-mana juga ya pandemi Iya ya. benar-benar. Tapi Cici udah bisa keluar-keluar belum Cici? Kayak ada nggak sih kayak makan atau apa keluar-keluar gitu bentar? Ada lah, cuman pilih-pilih orang. Pilih-pilih orang Kenapa ya. ya? Ci, kayak ini loh, gue pengen nyobain tuh ada restoran deket rumah lu baru buka, namanya Bao Bao. Kayaknya enak, yuk kita makan situ yuk, Ci. Gue liat reviewnya bagus banget. Oh, kapan? Boleh deh. Boleh, lusa mau nggak? Sekalian gue mau ke daerah sana juga. Boleh, boleh. Oke, ya udah ntar lusa ya. Jadi, Oke. oke, sip. Ini nasabahnya gampang banget. Tapi emang Iya. biasa aku kalau ngajakin ketemu itu pasti udah kenal. Jadi nggak mungkin Ya, yang aneh-aneh. ini digampangin dulu. Digampangin dulu ya. Ya udah ketemu nih. Nah, pas udah Tanya ketemu, Cipimping udah nasabah belum? anggapnya belum lah. Anggap belum, oke. Anggapnya gue belum tahu maksud lo apa ya kan. Gue kan banyak juga ya kayak kita bikin janji belum tahu maksudnya apa, kirain lu cuma mau ngajak gue hahaha, ternyata ujung-ujungnya lu kasih jebakan Batman gitu ya kan. Banyak kan yang merasa begitu ya Vin ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi skenario-nya biasa kalau misalnya aku ngajakin ketemu sih biasa nggak pernah ada jebakan Batman ya. Dan mereka rata-rata udah tahu Uri Prudential. Oh, karena lu udah branding ya. Karena saya udah branding. Jadi kalau misalnya Cipimping masih orang yang baru sekali 2 kali, aku bakal bilang sih, gue di Prudential, gue pengen ceritain satu konsep. Jadi kalau nggak terlalu deket, aku akan ngomong di depan. Supaya dia jangan merasa seperti jebakan Batman. Tapi kalau misalnya kita udah temenan, tapi mungkin temen yang belum ambil polis ya, oke, kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Kayak tadi, kita makan yuk. Nah, ini ceritanya udah makan nih. Kita ada ketemuan lah. Lebih keringet dingin ya. Ngaco. Oke, ceritanya kita udah ketemu ya kan. Lu mau masuk di pertemuan pertama itu, biasanya lu di pertemuan pertama itu lu ada langsung ngomong atau gimana nggak? Balik lagi sebenarnya tergantung sih Ci. Ya anggap ini gue mesti ngomong lah ya, karena kesempatan ini begitu langka ketemu Cipimping. Iya loh. Iya. Ya, Cipimping sekarang sibuk ngapain aja Ci? Ya ngurus anak. Ya kadang-kadang adalah keluar-keluar bentar gitu, ngopi-ngopi sama teman-teman. Anak lu tuh umur berapa ya? Gue lupa. 16 sama 12. Gila, gede banget. Beneran itu, beneran. Wow, ternyata Cipimping cukup muda. Gila, anak lu gede banget dan umur 16. Berarti bentar lagi kuliah dong. Mau kuliah di mana? Anaknya belum tahu dia mau kuliah di mana. Masih labil. Masih labil. Nah, biasa aku akan gali lebih dalam kayak, pokoknya lu ngomongin tentang anak lu sampai lu happy lah. Nah, terus Cipimping tuh kerja atau terakhir kan Cici, kalau nggak salah seingat aku Cici jualan ini kan ya, honey ya Ci ya. Sekarang masih? Iya, masih tapi nggak banyak lah gitu. Oh, kalau si Koko masih itu kerja di kantoran waktu itu kan ya terakhir ya? Masih. Oh, oke. Tapi ya so far so good lah ya Ci. Untung Koko juga berarti WFH ya Kok ya? Ya Ci ya? Iya, WFH. Semua WFH. Oh ini sih Ci, sebenarnya hari ini kita ketemu juga sebenarnya aku pengen info ini sebenarnya ada kita di Prudential saat ini tuh lagi ada satu produk yang orang-orang tuh banyak banget yang penasaran. Jadi sebenarnya kayak Cici nih, Cici kan satu keluarga, Cici, Koko, anaknya umur 16 sama 12. Nah sebenarnya namanya untuk income protection. Nah kalau misalnya kayak di Koko sama Cici, yang jadi source of income-nya ATM-nya siapa Cici? Kedua. Iya, kebetulan kita kan karena dua-duanya kerja, ya walaupun saya nggak full, tapi kan membantu juga ya keuangan keluarga gitu. Nah, ya berdua lah ya, walaupun yang paling banyak itu di kepala keluarga. Kepala keluarga Koko lah ya. Ya tapi ya Cici juga, aku tahu lah Cici di Honey itu bagus Ci, aku sering lihat di Facebooknya banyak dapat award. Thank you, usaha. Ya emang itu common banget sih Ci. Maksudnya kita sebagai satu keluarga pasti mau cari banyak source of income. Nah sebenarnya yang hari ini Levi mau ceritain itu ada satu program ini di mana kalau anak-anak kan sekarang masih depend sama Cici kan ya, apalagi yang umur 12 mungkin yang 16 bentar lagi mau kuliah udah gitu bisa kerja. Nah tapi kan ini ada anak yang umur 12 tahun yang masih depend banget sama Cici sama Koko, bener nggak Ci? Iya benar. Nah masih panjang. Masih panjang. Jadi sebenarnya ibaratnya Cici sama Koko itu kayak ATM keluarga nih. Jadi ya semua kan tagihan, semua ke Cici sama Koko dong ya, dan Cici sama Koko yang menghasilkan income. Nah sebenarnya ada satu program di mana kalau misalnya terjadi satu resiko nih sama si ATM yang jadi senternya ini,
Kalau misalnya ini sekarang mau ambil duit ke ATM, terus tiba ATM-nya rusak, Cici kemana, Ci? Ke bank ya? Ke banknya. Oke, ke banknya langsung. Terus kalau misalnya banknya ternyata tutup nih, Cici kemana? Nggak tahu ya kemana lagi ya. Kan duitnya di bank. Duitnya di bank. Cari lagi tempat yang lain ya, Ci ya. Nah, sebenarnya konsep ATM ini sama, Ci, seperti itu. Cuma masalahnya kalau ATM keluarga itu cuma ada satu, yaitu Cici sama Koko. Kalau misalnya sampai ATM-nya rusak, mau cari kemana, Ci? Tapi kan anak ada rezekinya masing-masing, Vin. Anak ada rezekinya masing-masing. Benar sih, itu anak ada rezekinya masing-masing. Maksudnya rezeki masing-masing kayak gimana, Ci? Ya maksudnya ya kita selama kita masih hidup ya kita masih bisa lah biayain dia gitu ya kan. Maksudnya kalau misalnya pas ada apa-apa ya udah gitu. Ya nggak mungkin lah ya istilahnya Tuhan ngelihat dia sengsara gitu. Iya sih, itu benar banget sih, Ci. Tapi yang hari ini lagi mau cerita adalah itu in case sih sebenarnya kalau terjadi sesuatu. Bukannya itu lebih bagus kalau misalnya ternyata ketika beneran terjadi resiko dan ternyata ini kita semua udah siapin buat anak-anak. Anak-anak bakal jauh lebih oke nggak sih kalau ada daripada nggak ada. Konsepnya kayak gini, Ci. Kalau misalnya kayak ini aku diajarin sama mama juga nih sama. Dulu kan kita diajarin, ya udahlah kita semua harus usaha masing-masing, bener nggak? Tapi kalau akan lebih enak ketika kita mulai sesuatu, udah ada bekal nih dari orang tua, pasti usahanya akan jauh lebih cepat, ya nggak sih, Ci? Kalau misalnya kita dulu usaha nih awal pertama kali kerja, ternyata kita udah dimodalin sama orang tua, itu akan jadi lebih oke nggak sih, Ci? Iya sih. Nah sebenarnya sama. Konsepnya sama seperti itu. Jadi kita bukannya mau manjain anak atau kita mau bilang ya udahlah ini ntar anak-anak jadi males-malesan. Enggak sih. Sebenarnya ini in case terjadi sesuatu. Kalau misalnya benar-benar worst case nih si ATM tadi yang aku bilang, Ci. Ya aku sih nggak pernah mau mendoakan semua pasti nasabah maunya diberkati semua kesehatan baik. Kalau bisa umur panjang sampai 150 tahun, Ci. Enggak lah itu lebay. Kalau bisa umur panjang terus. Kalau cewek jangan tua-tua. Iya, oke. Banyak. Pokoknya paling penting sehat kan, Ci. Tapi kita harus tahu ada namanya satu resiko. Dan resiko itu kita nggak pernah tahu bisa terjadi kapan. Nah, ini in case aja terjadi sesuatu. Tapi kalau nggak terjadi, itu akan jauh lebih bagus. Gitu konsepnya. Ya kurang lebih kayak gitu lah, Ci. Biasa pasti akan conversation-nya akan lebih lama sih. Berarti tetap lu buka mindset mereka tentang konsep kenapa berasuransinya ya. Kenapa harus punya asuransinya daripada lu langsung jualin produknya gitu ya. Ya, aku lebih ke konsep karena kalau misalnya ngomong produk itu langsung kalau misalnya aku bilang oke, kita ada produk nih Pru Cinta 20 tahun bayar terus sekali dia nggak masuk 20 tahun terlalu pendek udah langsung KO gitu loh. Langsung selesai. Jadi aku lebih broad supaya mereka nanti oke, gue coba deh masuknya dari mana nih gitu. Jadi emang balik lagi kalau ngobrol kayak gini lebih lihat aja flow-nya kemana gitu. Dibuat senyaman mungkin ya. Biasanya nggak akan secepat ini aku ngomong konsep sih. Iya. Ya biasanya sih kita kalau approaching calon klien kita harus dibuat senyaman mungkin ya. Kalau kata Erison mah keahlian interpersonal skill-nya harus tergali. Mungkin sebagai gambaran teman-teman aku kasih satu ini kayak waktu yang konsep ATM keluarga sebenarnya aku pernah ceritain ke teman aku juga. Jadi dia itu punya toko. Mungkin waktu kayak di Vibe aku pernah cerita ya, Ci ya? Iya, pernah. Aku pernah ingat. Jadi ini sama kayak tadi, kita ngobrol-ngobrol, jadi aku dengerin dia ngobrol apa, sampai suatu waktu dia ngomong pokoknya intinya dia tuh udah capek di toko karena adiknya nggak mau bantuin. Intinya dia lelah lah di toko. Nah, terus waktu aku langsung tanya sama dia, kalau misalnya, lu pernah kebayang nggak sih kalau misalnya lu sampai mesti tutup toko 1 bulan karena lu sakit, gimana? Terus dia bilang, aduh jangan sebulan lah, gila. Dia bilang, gue nggak bisa tutup toko. Dia bilang, oke, 2 minggu aja lu tutup toko karena lu sakit. Karena kan mesti lu yang operate. Lu bisa nggak? Terus dia bilang, nggak bisa sih. Nah, gimana kalau misalnya toko itu mesti tutup selamanya karena terjadi resiko sama lu? Itu dia diem. Nah, jadi sebenarnya, balik lagi, aku lihat gitu loh, kira-kira bisa masuknya dari mana nih celahnya nih. Tapi lu
waktu ngomong juga gue perhatiin intonasi nada lu, semua lu mainin ya, Vin ya. Oh iya. Ya Mm-mm. pasti. Jadi Iya. itu akan memperkuat cara kita ngomong segala macam. Karena aku kan basically aku kalau ngomong tuh lebih cepat dan nada tinggi karena gampang kayak Iya. excited gitu kan. Tapi ketika kita ngomong yang lebih mendalam harus direndahkan suaranya. Gitu. Harus ada ekspresi-ekspresi ya. Oke, buat Iya. teman-teman agent-agent baru, ya sebenarnya sih konsepnya sih cuma dilatih terus ya, banyakin prospek, lama-lama juga kelatih sendiri ya, Vin ya. Betul. Itu jam terbang lah teman-teman, itu pasti Iya. semuanya jam terbang. Waktu awal-awal juga saya ngomong mau Beribet ngomong ya, Vin ya. Filipina aja susah banget dari Prudential gitu kan. Sekarang orang nanya, lu di mana, Vin? Gue Prudential. Dulu bantuin mama. Ini ada pertanyaan dari Hatta, mau ditanya, mau dijawab nggak nih? Bagaimana cara selling ke Calnas yang levelnya luxury? Ya, itu. Okay. Ya kayak tadi sih sebenarnya kayak si Koko itu kan. Sama aja itu ya. Si Koko, menurut saya itu bener-bener ya kalau tajir banget sih. Mungkin 50M sebenarnya nggak cukup sih. Ya balik lagi kita sebenarnya gini. Kalau dulu saya juga pernah takut kayak ketemu direktur segala macam, merasa kita tuh kayaknya istilahnya kecil banget. Level kita dia gitu kan. Tapi ingat aja, pengetahuan asuransi kita pasti lebih tinggi dari dia. Jadi nggak usah takut gitu. Tapi jangan sombong. Jangan sombong bilang, alah lu nggak tahu apa-apa. Apapun yang dia omong, iya aja. Oh iya Pak. Terus kita lanjutin. Oh iya Pak. Lanjutin. Kayak dulu saya pernah ketemu salah satu direktur saham. Terus ini bahaya banget kan. Dulu kan kita belum ada tradisional ya, masih unit link. Nggak mungkin dong kita bilang, ini sahamnya bagus nih, kalau misalnya di Prudential tuh lu nabung 10 tahun, nggak usah bayar lagi, bisa ketawain sama dia. Jadi aku nanya gini, Pak, menurut Bapak ya, kita punya return nih, kan ada laporannya kan, kalau misalnya returnnya segini, bagus nggak sih kita punya equity? Terus dia baca dong, oh ini sih not bad, dia bilang, ini masih lebih bagus dibandingin yang lain-lain, dia bilang gitu. Oh jadi kita punya ini lumayan lah ya Pak ya, oh, ya bagus kok, ini bagus untuk asuransi. Jadi dia yang bilang sendiri, dia yang judgement sendiri, dan akhirnya ya dia buka polis, dia bilang saya investasinya kecil aja ya Fir, karena saya mau ini sendiri. Dia bilang, oh ya udah nggak masalah. Gitu. Jadi mau dia bilang bagus jelek ya iyalah, terserah lu lah, pokoknya iya aja. Pokoknya ikutin dulu lah ya. Yang penting kita buat nyaman dulu ya. Buat nyaman. Arah pembicaraan nyaman. Oke, Vin, ini pertanyaan yang paling terakhir. Vin, apa yang membuat lu paling klik di bisnis Prudential? Yang paling klik. Sama sekalian ya, Vin, kasih tip buat kita semua nih, khususnya agen-agen baru. Ya, kalau untuk klik mungkin sekarang adalah menjadi as cliche as it sounds, mungkin menjadi berkat buat orang lain ya. Jadi satu untuk ke nasabah, kedua itu ya mungkin untuk agent-agent misalnya secara kita berbagi, sharing. Kalau untuk nasabah ya dari yang salah satu yang saya ceritain itu, saya tuh benar-benar mikir sekarang kalau setiap kali saya prospek, saya benar-benar mikir ke depannya dia gimana ya. Dan saya juga lihat, gue mau nggak ya jadi agentnya dia. Kalau misalnya nggak mau, saya nggak mau ambil. Biasanya saya cuekin. Kalau dia nanya-nanya terus, oh iya ntar ya saya hitungin ya. Terus ya udah biasanya saya cuekin. Ya kan kalau misalnya bilang, gue nggak mau ambil lu kan kesannya sombong gitu kan. Tapi kan ada orang-orang tipe yang kelihatan nih, kayaknya dia mau cuan, bakal rese nih, ini banget. Biasanya saya udah gitu nggak mau ambil. Jadi saya lebih pikir gimana gue bisa grow bareng-bareng. Misalnya saya lihat Ciping-Ping nih, saya ngerasa kayak tadi, Ciping-Ping anaknya umur 12 sama 16. Kalau misalnya terjadi sesuatu sama Cici, sama Koko, anak-anaknya gimana? Nah itu yang saya pikirin. Jadi saya akan buat ilustrasi yang saya belum mikir, oke, kalau misalnya Ciping-Ping ini adalah cici gua, itu gimana ya cara memberikan yang terbaik. Kalau misalnya sampai terjadi apa-apa, anak-anaknya gimana ya bisa sekolah. Jadi kayak misalnya kayak non-disclosure, pre-existing condition itu saya tuh tulisin semua. Karena saya mau memastikan nantinya dia itu bisa klaim. Jangan sampai dia nggak bisa klaim. Kalau gitu percuma dong gue udah buat seperti ini. Yang gue pastiin adalah benar-benar dia dapat manfaatnya. Mungkin sekarang seperti itu sih Ciping-Ping. Iya, berarti lo lebih ke udah mikirnya tuh gimana ya cara ngebantuin orang secara dari value juga ya, Vin ya. Iya, betul. Oke, itu aja sih. Ya sama
tips untuk menutup sesi kita kali ini. Untuk menutup. Ya. Oke, Mungkin ini nanti tadi lain hari kita undang lagi ya. Kali ini terakhir dikasihlah tips-tipsnya ke kita semua. Apa yang Oke, kita kerjain. baik. Ini tadi ada sedikit slide ya. Aku share dulu. Teman-teman jangan bosan dulu ya. Nah, ini adalah terakhir apa sih rahasianya ya? Mungkin lebih tepatnya gitu. Nah, sebenarnya saya analogikan dengan ini. Siklus diet nih. Di sini ada nggak yang mau kurus? Coba ayo. Kalau ada yang mau bilang saya SSSSS. Ya, itu biasa kalau misalnya awal tahun pasti bilang, oke, gue pengen kurus ya. Nah, selalu siklusnya seperti ini kan. Aduh, harus dia ngeliat makanan, tanya kapan mau aja deh, saya makan terus ngerasa gendut lagi. Sama, saya juga merasa seperti itu. Tapi saya persingkat aja, intinya diet always starts tomorrow. Benar nggak? Intinya adalah nothing in this world that's worth having comes easy. Semua di dunia ini yang worth it, itu nggak ada yang datangnya gampang. Sama seperti mau kurus. Cara mau kurus gimana sih? Sebenarnya caranya teman-teman tahu nggak sih? Kontrol makan, olahraga. Tapi mau dilakukan apa enggak? Iya, sebenarnya siklusnya apa sih? Kita mau bayar harganya nggak sih? Mau bayar nggak harganya? Nggak mau makan enak, terus mau olahraga capek-capek. Cuman simple. Sama seperti di sini. Kita semua pasti punya dream. Apa yang membuat klik, itu macam-macam. Kita punya berbeda-beda. Tapi mau nggak bayar harganya? Mau nggak kita, kayak tadi saya kan fasting di busway, ketemu orang yang nggak dikenal, nggak comfortable. Enakan apa? Enakan juga di rumah, duduk-duduk nyantai. Ya mungkin kalau misalnya itu gue tinggal minta ke bonyok gitu kan bisa nggak ya? Bisa aja. Ya paling cuma di ngomong-ngomongin doang kan. Tapi kan papa mama gue nggak bakal bikin gue sampai mati kelaparan kan. Pasti dia mau nggak mau ya udahlah kasih gitu kan. Worst case-nya. Tapi kan aku nggak mau seperti itu. Aku mau bayar harganya ya dengan bekerja keras. Nah, jadi teman-teman pertanyaan cuma satu, mau nggak bayar harganya? Itulah secret-nya. Kita mau bayar, karena knowledge is only potential power. Yang semua saya bagiin hari ini, tadi kita role play, tadi selling tips, semua itu hanyalah potential power. Tapi the key to power is to take action. Harus ambil action. Semoga apa yang saya bagikan hari ini buat teman-teman bisa diaplikasikan. Semoga cepat-cepat take action. Jadi kita bertemu nanti tahun depan, hopefully. Udah bisa jalan ya. Teman-teman. London ya. Ya, kita sama-sama ketemu tahun depan. Oke? Itu aja, stay safe and healthy juga ya teman-teman ya. Thank you, Vin. Gue balikin ke Ariston ya. Thank you, Civina. Cici Vina luar biasa ya. Terakhir apa? The knowledge is only the power ya. Potential power ya. Action adalah terakhir apa tuh? Kecepatan tuh. The key to power is to take action. Oke, keren, mantap ya. Thank you Cici Levina, teman-teman. Bagi saya thank you sama Ibu Cetar ini. Sebenarnya gue sih mau pengen nanya, rasanya jadi anak GE owner bagaimana awalnya? Rasanya bebannya itu berat kok. Karena semua orang pasti sama bilangnya, enak ya lu ya, nyokap lu, ya rata-rata kalau orang lama pasti kenal mama lah ya. Enak ya, lu tinggal minta nanti juga dikasih. Saya pernah ketemu orang di lift, dia bilang, enak ya, lu ntar tinggal minta nasabah sama mama. Itu sebenarnya benar-benar bikin down karena dia nggak tahu kan saya sebenarnya berjuang di sini gitu. Mau dikasih nggak dikasih sebenarnya kan juga apa urusan lu gitu kan. Tetapi hari ini nama Levina Budiman orang sudah kenal kok bahwa Levina adalah sendiri berdiri tanpa Ibu Ketigo. Luar biasa ya Cici Levina ya. Dengan bantuan Ibu Ketigo tetap yang selalu support di belakang saya. Thank you ya Cik Levina. Teman-teman. Thank you Cik. God bless you. God bless ya. God bless ya, thank you Levina ya. Thank you. Thank you ya, Vin. Thank you. Ntar kita ketemu lagi ya. Iya, Ci, kita ketemu lagi ya. Thank you Levina. Mau izin live ya nggak apa-apa. Oke, ya. Yo, silakan. Thank you. Ya, bye-bye teman-teman semua. Semuanya. Oke, bye. Teman-teman, dengan akhir level up hari ini, thank you ya Ping telah bawa jadi host. Oke, thank Kita you. ketemu minggu depan lagi ya.